menyapa para hadirin semuanya terlebih dahulu. Yang pertama, selamat datang kepada Bapak Gilang Prasetya selaku EVP West Area Telkomsel. Pak Gilang, selamat datang siang, Bapak. Alif. Selamat Baik, siang semua. terima kasih Pak telah bergabung. Iya, dan selamat datang kepada Bapak Denny Abidin selaku Vice President Corporate Communication Telkomsel. Selamat datang, Kang Abe. Oke, Kang Abe udah join kok. Dan selamat datang juga untuk Bapak Moharlis selaku GM Mass Market Segment Sales Sumatera Telkomsel. Kang Ale, kita sapa akrabnya, selamat datang. Makasih Kang Alif, Pak Gilang, Kang Abe. Selamat siang semua. Ya. Selamat siang. Selamat datang juga kepada Bapak Yudi Anwar selaku GM Digital Product Sales Sumatera Telkomsel. Selamat datang Bapak. Baik, Pak Yudi sudah hadir di sini. Iya, dan selamat datang juga kepada Bapak Andri Priyo Santoso selaku GM CSR Telkomsel. Pak Andri, selamat datang. Dan selamat datang untuk guest star kita Kak Jerome dan Kak Jehan yang nanti akan kita berbincang-bincang. Selamat datang untuk semua rekan-rekan Telkomsel dan selamat datang juga untuk seluruh teman-teman mahasiswa serta pelajar di Sumatera. Biar semangat ya teman-teman, sekali lagi semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih semuanya. Selamat datang di acara webinar Youth Entrepreneurship Scale Up Your Business Using Digital Platform. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman atau peserta yang hadir di acara ini. Hari ini, Telkomsel menggelar kegiatan webinar yang khusus diikuti oleh para mahasiswa dan pelajar dari wilayah Sumatera. Melalui program Telkomsel Youth Entrepreneur Squad atau TIES, Telkomsel memberikan serangkaian training dan kelas dalam rangka meningkatkan kompetensi entrepreneurship agar siap menghadapi persaingan global. Selain mendapatkan training, para peserta juga akan mendapatkan sertifikat serta hadiah hingga puluhan juta rupiah. Nah, sebagai digital telco company, Telkomsel sangat concern terhadap perkembangan ekosistem digital yang ada di Indonesia, termasuk dalam membangun dan memberikan pelatihan digital entrepreneurship kepada pelajar serta mahasiswa. Dan webinar yang kita gelar hari ini merupakan salah satu rangkaian pembuka dari program TIES di tahun 2021. Nah, untuk memulai acara hari ini, kita akan dengarkan bersama sambutan dari EVP West Area Telkomsel, Bapak Gilang Prasetya, setelah yang satu ini. Mulai Mas Alif ya. Silakan Bapak. Oke, yang pertama nih saya yang hadir siapa aja nih ya. Yang pertama sahabat saya yang hadir VP Corporate Communication Kang Abe tadi ada ya. Kang Abe barangkali Mas Alif. Selamat siang ada, Kang Pak. Abe. Kemudian ada GM Mass Market, ada Bang Ale, Pak Moharlis. Ada tadi, selamat siang Bang Ale. Juga tadi saya lihat ada Kak Yuca ya, Kak Yudi C. Anwar ya, GM Digital Sumatera gitu ya. Kemudian teman-teman pusat tadi Kang Andri ya, para manajer, serta ada content creator dan talent manager kita ya, Jerome Pauline dan Jehian Panangyang. Udah hadir belum ya kira-kira ya? Serta rekan-rekan bentar lagi akan hadir. Bentar lagi ya, rekan-rekan Telkomsel, serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Jangan lupa ya, ada mahasiswi Bang Alif tadi ya, yang juga baik, pada kesempatan saat ini yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, pertama saya pikir ya kita harus sama-sama memanjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesempatan, kesehatan pada kesempatan kali ini untuk ketemu silaturahmi meskipun tidak secara fisik tapi silaturahmi virtual gitu kan ya.
Dan mudah-mudahan di acara ini kita bisa mendapatkan manfaat. Acara webinar TS Youth Entrepreneurship dengan tema Scale Up Your Business Using Digital Media Platform. Dan ya, saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang hadir pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan benar-benar acara ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu dari saya semua. Yang pertama. Kemudian acara ini juga diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya di Sumatera, mahasiswa dan mahasiswi, gitu ya, agar dapat memanfaatkan media dengan cara, ya terutama dalam hal ini digital media dengan cara yang cerdas untuk kebaikan kita semua, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial. Saya nyapa apa ya ke adik-adik mahasiswa ya, adik-adik kali ya, adik-adik sekalian ya. Sebetulnya nggak beda jauh sih umurnya. Boleh Pak. Oke. Jadi adik-adik sekalian, mungkin sama-sama kita tahu juga gitu ya, situasi kondisi pandemi ini memang merubah banyak hal, banyak aspek gitu ya. Kebiasaan kita, cara kita bekerja itu semua berubah. Cara kita berbisnis juga kita berubah gitu ya. Saya mungkin Mas Alif, saya ingin ngasih contoh kawan saya lah gitu ya, yang punya outlet, toko. Wah ini kok ininya hilang ya. Sebentar. Virtual background-nya hilang. Bentar ya. Iya. Kok hilang ya virtual background-nya? Sebentar Mas Alif. Sebentar ya. Aman Pak, nggak apa-apa. Wah hilang ya virtual background-nya. Oke. Nggak apa ya, saya lanjut ya. Ada teman saya yang memang sebelumnya punya toko gitu ya, outlet. Kalau kita based on transaksi, biasanya 60% itu customer visit begitu ya, ke outlet, ke tokonya, dan 40% by online gitu ya. 40% pun itu sudah naik sebelumnya karena didorong oleh adanya platform digital delivery gitu ya. Mungkin kalau saya sebut merek Gojek maupun Grab. Nah, dengan situasi pandemi saat ini itu berubah lagi. Jadi yang sebelumnya 60-40, 60% visit, 40% online, sekarang 20% saja yang visit gitu ya, dan 80% itu online. Nah, situasi ini juga terjadi di kehidupan kita ya. Sekolah saat ini bahkan 100% sudah tidak ada visit gitu ya. Majority ya, terutama di daerah-daerah yang zona merah, zona kuning begitu ya, kecuali yang hijau mungkin kalau masih ada di kita itu di beberapa daerah saja. Ya, jadi ini merubah cara kita untuk bekerja, cara kita untuk berbisnis, berusaha, dan ini kita harus siap untuk beradaptasi dan bertransformasi. Nah, tentu saja hal ini mendorong kami juga Telkomsel untuk tetap membangun ekosistem melalui penggelaran jaringan, kemudian produk, aplikasi, gitu ya. Jadi kita banyak luncurkan, tidak lain sebetulnya untuk memudahkan kita semua, gitu ya, untuk memudahkan pelanggan Telkomsel khususnya, begitu ya, dalam hal ini, gitu ya. Dan kami Telkomsel sebagai telco, digital telco company yang paling Indonesia, memang memposisikan tidak hanya sebagai memposisikan diri sebagai enabler, namun kami juga ingin menjadi bagian dari akselerator tadi, mempercepat perubahan gitu ya, membuka inklusivitas karena mudah diakses, membuka peluang juga gitu ya, membuka peluang inovasi, peluang usaha gitu ya, serta digital ini memungkinkan kita untuk banyak hal yang bisa kita lakukan termasuk efisiensi gitu ya. Dan terutama ini untuk teman-teman yang berbisnis ini sangat diperlukan gitu ya. Nah, nanti mungkin ya di luar tadi cara bisnis, cara kerja juga sekarang mungkin tumbuh, ada content creator, kemarin ada tiba-tiba muncul juga ada Vicky, Dayana gitu ya, yang memang tiba-tiba dengan situasi ini banyak hal, banyak ide, banyak inovasi. Itulah yang sebetulnya kita expect gitu ya. Kita ingin membuka peluang dengan Telkomsel melalui program ini gitu ya, agar teman-teman selalu mencari
peluang, mencari inovasi, ide itu saya kenal. Ide itu akan banyak nanti dikenal, diketahui. Gitu ya. Ini ada yang komen, Bapak kok kenal Dayana? Oh, kenal itu. Oke ya. Kemudian adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, saya luar biasa. Terus terang, saya kalau ngumpul dengan mahasiswa, ingat saat masih mahasiswa, Mas Alif. Ya, bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bekerja di antara kuliah cari duit gitu ya, ada ngajar, ada jualan dan sebagainya. Itu juga pernah saya alami gitu ya dulu. Ya. Dan adik-adik sekarang gitu ya, mudah-mudahan gitu ya dengan program TIES ini memudahkan itu. Ya, TIES Telkomsel Youth Entrepreneur Squad ini memudahkan buat adik-adik. Jadi memudahkan untuk mendapatkan pembekalan entrepreneurship ya yang nanti diselenggarakan oleh Telkomsel dan untuk para mahasiswa. Ya, di luar tadi ada Vicky Dayana, hari ini juga kita hadirkan tadi ada Jerome Pauline serta Jehian gitu ya, yang nanti akan share bagaimana memanfaatkan platform digital. Dan kita tahu, kalau saya kemarin agak ini juga Mas Alif, ternyata anak saya tuh suka banget Jerome Pauline gitu ya. Saya cek juga kan, followernya 4,1 juta gitu ya, banyak juga ya, luar biasa. Artinya apa? Artinya peluang ini dan cara ini bisa dimanfaatkan oleh adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, adik mahasiswa. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi program yang positif gitu ya. Please manfaatkan digital platform kita yang Telkomsel punya, mulai broadband, internet, produk, aplikasi dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan manfaatnya memang terasa dan memberikan nilai tambah harapannya buat para adik-adik mahasiswa sekalian. Mungkin itu saja, barangkali sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara ini. Luar biasa gitu ya, mudah-mudahan sukses buat adik-adik dan sukses buat kita semua. Demikian, semoga kita tetap sehat, tetap produktif di situasi ini dalam pandemi dan kita bisa keluar dari pandemi ini tentu saja dengan kesuksesan dan value yang tadi saya value yang adik-adik mahasiswa bisa dapatkan khususnya melalui program ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik. Terima kasih banyak Pak Gilang atas sambutannya. Jadi Pak Gilang ini tadi barusan mention bahwa Telkomsel turut serta membuka peluang usaha termasuk digital entrepreneurship. Salah satunya melalui kegiatan ini ya Pak ya. Oke. Dan teman-teman mau ngingetin, di sini ada challenge. Boleh teman-teman panitia boleh di-share dulu. Jadi selama kegiatan webinar ini, teman-teman boleh posting sebanyak-banyaknya kegiatan seru kita hari ini. Dan dengan hashtag TIES Sumatera, lalu ada hashtag Squad Zaman Now, dan jangan lupa follow juga akunnya Instagram TIES_Sumatera. Nanti teman-teman tag di akun tersebut ya. Jangan lupa untuk akunnya juga nggak boleh di private, biar kita bisa cek. Oke, boleh. Nih caranya ada di sini. Nanti akan ada hadiah saldo link aja, masing-masing Rp100.000 untuk 3 pemenang. Bagi yang beruntung. Baik. Oke. Terima kasih Kak Irfan. Oke. Selanjutnya kita ingin dengar sih sebenarnya apa entrepreneurship ini, apa sih maknanya dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari batch TIES sebelumnya. Kita saksikan. Seorang entrepreneur adalah seorang yang berani melangkah, mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman. Mari kawan-kawan, gabung ke TIES, Telkomsel Youth Entrepreneur Squad. TIES merupakan kegiatan positif pilihan generasi milenial pada saat ini. Di TIES, kamu dapat menempa diri dalam bidang ilmu wirausaha untuk menjadi pemuda yang mandiri. Di TIES, kamu dapat mendapatkan ilmu dan juga pengalaman yang begitu berharga untuk kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau teman-teman sudah menekuni suatu bidang, makalah konsisten di bidangnya, karena itu merupakan kunci sukses yang sebenarnya.
Hai teman-teman, mau dapat uang jajan lebih, nggak hanya dapat dari orang tua, gabung di TIES. Di sini, kamu nggak akan hanya mendapatkan uang, tapi teman-teman, pengalaman, dan masih banyak lagi jika kamu benar-benar berani untuk menggali diri kamu sendiri. Yang paling saya suka dari program TIES itu, kita di sini dapat ilmu berbisnis, gimana caranya memulai bisnis, terus komunikasi sama customer, terus di sini kita juga dapat kesempatan turun lapangan langsung untuk bertemu sama customer, terus menawarkan produk-produk yang kita punya gitu. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Ayo ikutan program TIES. Di sini kalian bisa bertumbuh dan berkembang. Dadah. Baik, keren sekali nih dari tadi testimoni langsung dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi serta pelajar di Sumatera yang mengikuti program TIES sebelumnya. Dan Telkomsel kali ini mau bagi-bagi hadiah terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman siapkan, kita akan bagi-bagi hadiah. Ada 2 pertanyaan dengan hadiah saldo link aja senilai masing-masing Rp200.000 untuk 4 orang pemenang. Jadi 1 pertanyaan ada 2 pemenang. 1 orang dapat Rp200.000. Nah, caranya gimana? Nanti teman-teman semuanya boleh jawab secepat-cepatnya dan dengan benar di kolom chat. Nah, kita siap-siap nih pertanyaannya. Boleh kita tunggu sebentar ya. Buka kolom chatnya semuanya. Kita kuis dulu. Nanti siapa tahu yang beruntung lumayan dapat saldo link aja Rp200.000 untuk 4 orang pemenang. Baik, sudah siap ya? Buka kolom chatnya ya. Oke. Pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari TIES? Yang tadi menyimak harusnya tahu. Ayo diketik di kolom komentar. Di kolom chat maksudku. Ini nggak boleh salah ya. 1 huruf pun nggak boleh ya. Teman-teman panitia boleh nanti diinfo ke aku biar aku umumin siapa pemenangnya di pertanyaan pertama ini. Iya, ini ada yang senyum-senyum antara tahu dan nggak tahu nih kayaknya. Baik, tunggu sebentar ya. Iya, ini udah banyak yang jawab. Sudah ada yang betul jawabannya? Panjang nih. Jadi ini bikin bingung panitia ini karena ratusan orang jadi pasti scrolling dulu. Oke. Baik. Oke, stop. Sudah dapat pemenangnya ya. Untuk yang pertama di pertanyaan pertama ini selamat buat Kak Mahajir Surja dan juga Kak Jujur Eka Pramana Damanik. Oke. Boleh di panitia boleh dikontak ya nanti ya. Selamat ya buat Kak Muhajir Surja dan Kak Jujur Eka Pramana. Gak usah khawatir, masih ada pertanyaan lagi. Oke, teman-teman siap-siap ya. Baik, ini pertanyaan kedua. Tunggu, stop dulu pertanyaan pertama. Ini masih banyak yang jawab. Udah ada pemenangnya. Oke, baik. Pertanyaan kedua nih. Berapa harga paket ketengan unlimited YouTube Telkomsel untuk 1 hari? Nah, jawaban ini teman-teman harus buka aplikasi My Telkomsel. Ayo. Ini biasanya wah ini udah ada yang jawab cepat nih. Jawab cepat dan benar. Biasanya yang langganan ini yang cepat dan benar. Udah kelihatan nih tadi aku udah lihat. Wah, masih banyak yang salah. Ini ada yang ketengan kuota utama, ini jawabannya nih, aduh, ada yang benar juga. Oke, teman-teman panitia, buat jawaban 2 tercepat dan terbenar, boleh diinfokan ke aku. Baik, kita tunggu sebentar, ini kayaknya ada yang salah, ada yang benar soalnya. Ayo semangat, yang belum download aplikasi My Telkomsel bisa download juga di Play Store atau App Store. Oke, ini kita udah dapat nih jawabannya nih. Sorry, pemenangnya. Nih, boleh di stop ya teman-teman, udah dapat. Jawaban yang benar adalah Rp8.000. Dan
Yang menang adalah Kak Malvin Nigel dan juga Kak Resi Putri Anggraini. Nah, ini dua ini kayaknya paling sering langganan nih, boleh dikasih hadiah makanya. Oke? Baik. Oke, teman-teman. Iya, panitia boleh dibantu ya, nanti di Japri, di chat untuk ditanyakan nomornya, nanti kita akan kirimkan saldo link aja. Oh ya, teman-teman, jangan lupa juga di sini Telkomsel punya IG live at Telkomsel, boleh di-follow ya. Di situ berisi tentang seputar kehidupan bekerja di Telkomsel yang menarik. Teman-teman bisa kepo, bisa belajar dari situ. Banyak ilmu yang bisa didapat di IG live at Telkomsel. Boleh di-follow ya teman-teman. Oke, baik. Selamat buat teman-teman yang tadi menang kuis. Jangan lupa tunggu, pantengin sampai selesai karena masih banyak hadiah-hadiah lainnya buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, untuk itu kita akan menjelaskan lebih lanjut nih seperti apa sih entrepreneurship dan program TIES yang akan dipaparkan langsung oleh General Manager Mass Market Segment Sales Sumatera, Bapak Muharlis atau kita sapa Bang Ale. Setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Ya, makasih Kang Alip. Yang saya hormati dan saya banggakan Kang Gilang sebagai EVP West Area Sales, kemudian ada Kang AB atau Kang Dini Abidin sebagai VP Corporate Telkomsel. Ada juga di sini hadir Bang Yudi Anwar, kalau kita manggil sayangnya Bang Yuca ya, GM Digital Sumatera. Terima kasih supportnya. Kemudian Kang Andri PS sebagai GM CSR Telkomsel. Nah, pasti teman-teman TIES yang hadir di sini sangat menanti kehadiran dari Jerome Pauline dan Jehian Paniangan ya, Kak Jerome dan Kak Jehian, khusus sebagai content creator dan talent manager di program ini yang memang sengaja kita hadirkan atas support dan kolaborasi program event ini dari Mass Market dan sangat disupport sekali kami oleh Korkom, Kang Abe terima kasih, kemudian Bang Yuca terima kasih juga atas kolaborasi yang maksimal karena kami harapkan sebetulnya ini menjadi event pembuka di session tahun ini atau di kuartal 1 ini. Nah, kawan-kawan, teman-teman TIES, mungkin karena pasti sudah tidak sabar, saya coba percepat gitu ya untuk penyampaian, tapi paling tidak teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Jadi pertama itu adalah TIES itu apa sih gitu kan? Nah, mungkin kita boleh share screen sedikit ya, biar bisa kita lihat. Nah, TIES itu sebenarnya adalah program online entrepreneurship dari Telkomsel untuk mahasiswa dan siswa. Jadi ada siswa juga di sini, Pak Gilang dan Bang Abi. Ada siswa SMK, khususnya jurusan niaga. Kita buka kesempatan juga untuk bekal mereka memasuki dunia usaha di era persaingan global masa depan, gitu ya. Nah, mungkin untuk sesi yang pertama ini kita sebagai opening kita memakai mengundang Kak Jerome Pauline sebagai content creator, kemudian Kak Jehian Panangnya sebagai talent manager yang semoga bisa memberikan ilmu-ilmunya, experience atau pengalamannya. Saya sempat juga melihat beberapa konten Kak Jerome Pauline ini sangat menginspirasi ya. Pernah diceritakan beliau bahwa semangatnya untuk mendapatkan beasiswa ke Jepang itu karena pada waktu SMA atau sekolah pas habis liburan panjang teman-temannya cerita liburan kemana-mana dia akhirnya pengen pergi dengan dia sendiri mendapatkan beasiswa ke Jepang. Itu harusnya menjadi motivasi kita juga. Nah, kalau disampaikan sebelumnya izin kakak-kakak teman-teman TIES gitu ya, bahwa TIES ini sebenarnya adalah program yang sudah dijalankan awalnya di Branch Jambi. Di sini ada inisiator programnya dan tim Jambi juga ada Kak Dedi Rusika gitu ya, yang di awal memang sudah mempersiapkan ini dengan baik dan kita akan mencoba men-scale up ini menjadi level Sumatera gitu ya. Kalau di Telkomsel kita sebutnya Sumatera itu area 1. Nah, jika sebelumnya hanya di Jambi itu 397 peserta, di area Sumatera ini kita scale up sampai 1.370.
Tapi memang kita melakukan screening atau ada proses interview ya, teman-teman TIAS semua. Kenapa? Karena kita pikir memang program ini harus bisa memberikan manfaat pertama, yang kedua harus bisa memberikan keinginan yang kuat dari teman-teman TIAS ini untuk menjadi entrepreneurship atau menjadi bekal jika nanti sudah selesai melakukan perkuliahan maupun pembelajaran di SMK jurusan niaga tersebut gitu ya. Nah, dengan kita scale up ini pasti kita harapkan program ini akan memberi silabus yang lebih baik gitu ya, pemateri yang lebih skalanya nasional. Terbukti hari ini kita sudah mengundangnya skala internasional gitu bahkan ya. Kak Jerome Pauline ini sudah apa ya, maksudnya sampai subscribernya sampai sudah jutaan gitu. Artinya ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman TIAS semua gitu ya. Nah, kita juga akan coba usahakan, tadi juga alhamdulillah Kang Abe akan support juga untuk mungkin entrepreneurship muda digital gitu ya, distro dan segala macam. Semoga ini bisa terrealisasi untuk sesi-sesi berikutnya. Jadi akan menambah ilmu teman-teman TIAS semua gitu ya. Nah, di samping sisi lain, Telkomsel juga akan mengisi pemateri dengan internal Telkomsel yang tentunya akan relevan dengan entrepreneurship di era digital. Nah, kita coba program ini akan memberikan materi pembelajaran, inspiring story dari praktisi, challenge activities, experience entrepreneurship khususnya Telkomsel dengan paket-paket digital Telkomsel dan cara-cara berjualan di era digital. Nah, ini berharap 718 peserta yang lulus ini bisa mengikuti sampai selesai program ini di bulan April. Kenapa harus sampai selesai? Mari kita berikutnya ya, slide berikutnya. Nah, di dalam TIAS ini kita ada benefit dan activity. Di antaranya ada edukasi, tadi sudah disampaikan di awal ya. Ada 16 pemateri, entrepreneurship, kemudian ada marketing dan selling, communication skill, motivation, dan segalanya. Kemudian juga kita ada challenge nih. Nah, challenge ini buat have fun-nya teman-teman lah ya. Kita ada activity challenge, ada sosmed, tentunya teman-teman sangat familiar. Kemudian ada weekly dan monthly juga gitu ya. Tentunya challenge ini selalu dibarengi dengan poin dan hadiah pastinya gitu ya. Nah, kemudian ada hadiah. Berikutnya nanti jika teman-teman semua berhasil gitu ya menyelesaikan program ini, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat magang dari Telkomsel yang akan kita buatkan inaugurasinya atau proses wisuda lah kita bilang gitu. Walaupun nanti kalau kita belum bisa melakukan pertemuan wisuda ini secara langsung, kita akan melakukan. Next, kawan-kawan. Next slide. Nah, ini beberapa contoh kegiatan. Memang kegiatan tadi itu adalah sebelum pandemik ya. Kita sangat membuat kawan-kawan itu menjadi have fun, senang gitu ya, karena bisa bertemu langsung. Ada bootcamp, tapi kita consider bahwa situasi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan yang jumlah besar, maka kita melakukan dengan sesi online gitu ya. Dan ini saya pikir tidak akan mengurangi esensi, bahkan malah akan memperkuat tujuan utama, yaitu menggunakan the ways of working kita berjualan atau kita berbisnis atau kita berentrepreneurship melalui media-media digital. Nah, mungkin sekilas ini yang bisa disampaikan bahwa kita punya beberapa poin, kemudian kita sudah menyiapkan aplikasinya gitu ya, ada Youth Apps-nya yang sudah kita siapkan, dan di dalam Youth Apps itu akan terlihat dashboard kawan-kawan, pencapaian kawan-kawan, ada challenge yang mendapat poin, kemudian kita ada program simulasi selling data, selling non-data, kemudian juga ada quiz-quiz gitu ya, kehadiran atau presensi, dan semua akan kita kalkulasi menjadi poin. Nah, poin itu tentunya tidak apa ya, kurang adil kalau tidak dibarengi dengan minus gitu ya. Jadi beberapa yang tidak hadir, seperti tidak hadir materi, tidak ikut challenge, maka kita akan melakukan penalti ya. Kalau tidak hadir materi 80 minusnya, tidak ikut challenge 50. Jadi kita harapkan semua peserta yang hadir sangat berminat dan bisa mengikuti sampai akhir sesi, sehingga kita akan melakukan proses wisuda untuk memberikan sertifikat buat teman-teman TIAS semua. Next. Nah, ini kurang lebih kita punya 16 materi gitu ya yang akan kita coba sampaikan. Mungkin hari ini kita sudah mulai dan sebagai launching program, kemudian nanti akan ada 16 lagi webinar seperti ini, akan kita coba ramu silabusnya untuk memberikan bidang-bidang atau materi-materi yang akan memberikan bekal atau skill buat kawan-kawan TIAS semua.
agar memberikan manfaat sebaik-baiknya, dan sertifikat yang akan diterima kawan-kawan semua itu benar-benar sertifikat yang qualified karena dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik itu secara materi maupun secara experience di lapangan atau mungkin di dunia sosial, media sosial maksudnya. Oke, next. Oke, terima kasih kawan-kawan TIAS semua, teman-teman TIAS semua. Enjoy the program. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya buat teman-teman TIAS semua. Semoga juga nanti sertifikat juga berguna, dan pastinya bukan sertifikatnya saja, tapi experience dan ilmu-ilmunya yang akan memberikan manfaat. Terima kasih sekali lagi atas dukungan semua pihak di sini, terutama dari teman-teman Korpom Kantor Pusat, Kang Abe dan tim, kemudian dari tim DG1, Bang Yucha and tim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, terima kasih banyak Kang Ale atas pemaparannya. Jadi TIAS ini keren banget ya teman-teman. Semoga nanti teman-teman yang bergabung ini dapat menimba ilmu dengan baik dan menjadi seorang digipreneur yang sukses ya. Tadi Kang Ale sudah jelaskan banyak. Oh ya, mau ngingatkan dulu untuk teman-teman yang belum absen, boleh dibuka di aplikasi Youth Apps ya, untuk Android atau di web. Iya, teman-teman para peserta di sini boleh absen terlebih dahulu di aplikasi Youth Apps untuk Android atau di web ya untuk iPhone. Dan juga acara ini live ditayangkan di DG1 Maxstream Channel. Jadi buat teman-teman yang belum bisa bergabung di room ini, mereka bisa menonton di DG1 Maxstream Channel milik Telkomsel tentunya. Oke, selanjutnya akan ada inspiring session. Nah ini yang akan membahas tentang pentingnya skill komunikasi. Tentunya langsung dibawakan oleh Vice President Corporate Communication Telkomsel, Bapak Denny Abidin. Please welcome Kang Abe setelah yang satu ini. Baik, Kang Abe. Oke. Baik, teman-teman semuanya, Kang Abe kebetulan lagi di jalan, nanti akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Untuk itu, mending kita bagi-bagi hadiah dulu aja ya, teman-teman semuanya. Kayaknya pasti kalau hadiah ini pasti semangat juga ya. Boleh rekan-rekan semuanya siapkan seperti tadi lagi, siap masuk di kolom chat, karena aku akan menyiapkan satu pertanyaan khusus buat 2 orang pemenang dengan hadiah masing-masing saldo link aja Rp200.000. Boleh ya, kali ini pertanyaannya ini kesukaannya Kak Jerome banget nih. Oke, siap-siap ya semuanya. Sudah buka kolom chat? Pertanyaannya ada di kolom chat. Silahkan. Ini matematika soalnya. 45 kurang 3 bagi 2 kurang 7. Buat teman-teman semua yang ngikut TikTok-nya Jerome pasti tahu. Karena di awal TikTok Jerome ini jawab pertanyaan ini. Waduh, ini banyak yang salah nih kayaknya. Ini matematika nih soalnya. Oke, 45 dalam kurung kurang 3, tutup kurung, bagi 2 kurang 7. Tadi ada di chat ya. Nah ini udah ada yang benar, tapi masih banyak yang salah juga. Ini kayaknya Bang Ali bisa jawab nggak Bang Ali pertanyaan ini? Pertanyaan ini kalau sama Kak Jerome kayaknya langsung 1 detik. Pertanyaannya mana, Malik? Di kolom chat tadi, Pak. 45. Kolom chat, sorry. Coba tenggelam, Pak. 45 dikurang 3. Coba. Oh ya, udah. Oke. 45 dikurang 3,
Lalu dibagi 2 kurang 7. Tunggu, silakan teman-teman boleh yang benar siapa? Tunggu sebentar, ini panitia masih mengecek. Coba Kang Ali dulu deh, kita tebak deh. Kang Ali atau Pak Gilang boleh? Aku sendiri kayaknya bingung nih Pak nanti. 45 kurang 3 bagi 2 kurang 7 gitu ya? Yes, betul. Coba ya. Wah ini kayaknya kalau aku buka kalkulator ya kayaknya. 21 kurangi 7 lah. Iya, betul. Ya. Benar nggak? Siap. 14 kali ya? Oke. Betul. 14. Yang menang di sini ada Kak Selvina dan juga Joko. Boleh ya nanti teman-teman panitia untuk di Japri masing-masing dapat saldo link aja senilai Rp200.000. Kang Abe ini sepertinya udah join. Boleh Kang Abe? Halo. Tunggu sebentar. Halo. Kedengaran nggak suaraku? Jelas Kang, kedengaran sekali. Oke, aku lagi di off dulu ya kameranya karena di sini terlalu banyak orang lagi di atas gunung nih. Baik Kang Abe. Iya, teman-teman. Jadi Kang Abe ini akan bercerita tentang pentingnya skill komunikasi ya Kang Abe. Aku nanti join mungkin pas sesi aja ya. Boleh, baik. Oke, teman-teman nanti akan mendapat. Siap, baik. Terima kasih Kang Abe. Bentar ya. Kang Abe ini. Ya, baik. Terima kasih banyak. Standby dulu ya. Yuk. Oke, baik. Baik rekan-rekan semuanya, kembali mengingatkan lagi bagi yang belum absen di aplikasi Youth Apps, silakan boleh di absen semuanya. Oke. Iya, boleh di absen. Oke, terima kasih dan kembali mengingatkan buat teman-teman semuanya bisa follow juga Instagram Live @Telkomsel biar tahu seputar kehidupan menarik bekerja di Telkomsel dengan talent-talent terbaik seperti apa. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk sesi ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol dengan Kak Jerome. Nanti Bang Ale dan Pak Gilang, Kang Abe juga bisa join di sini yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Halo, iya. Terima kasih Kakak Alif. Kita manggilnya Kakak Alif. Ya. Sama-sama, silahkan Kakak Ayu. Baik, terima kasih. Halo semuanya teman-teman TIES, apa kabar? Senang bisa ketemu teman-teman mahasiswa dan pelajar se-Sumatera yang sudah bergabung di TIES, Telkomsel Youth Entrepreneurship Squad. Pasti sudah nggak sabar pengen ketemu Jerome dan Jehan ya. Mereka adalah kakak adik yang kompak dan saling support. Jerome sendiri merupakan seorang konten kreator dan pemilik channel YouTube Nihongo Mantapu. Dan Jehan sendiri merupakan seorang manajer talent yang sudah banyak melahirkan para talent keren, serta mengatur berbagai aktivitas para talent termasuk Jerome Pauline. Oke, langsung saja. Please welcome Jerome Pauline dan Jehan setelah yang satu ini. Iya. Bisa Kak Jerome-nya sudah hadir, Kak Jerome sama Kak Jehan? Selamat siang. Iya, selamat siang. Masih di mute Kak Jerome-nya. Iya. Tolong. Oh, udah. Enggak, udah dibuka maskernya barusan, tenang aja. Oh ya, siap. Gimana ini live dari Jepang langsung atau bagaimana? Aku dari Jepang, Kak, ya. Dari Jepang. Kalau Kak Jehan sendiri dari Aku Surabaya? dari Surabaya, betul. Waduh, satu bahasa Jepang, satu bahasa Jawa nih seperti ini. Halo semuanya. Bisa disapa dulu nih Kak Jerome sama Kak Jehan, teman-teman TIES yang sudah hadir bersama kita. Yes, halo teman-teman TIES. Terima kasih sudah datang. Semoga bisa belajar sesuatu ya. Semoga sharingnya bisa bermanfaat lah, ngobrol-ngobrolnya ya.
Iya, kita ngomongnya ngobrol-ngobrol santai aja, tapi ngobrol yang sangat bermanfaat. By the way, aku jadi ingat, saya Besti, apa kabar saya Besti? Saya Besti. Saya Besti ya. Siap. Ya, jadi gini Kak Jerome sama Kak Jehan, sebelum kita semua mendengarkan sharing dari Kak Jerome dan Kak Jehan mengenai menjadi content creator dan menjadi manajer talent yang sukses, kita ngobrol sebentar dengan para manajemen Telkomsel yang sudah hadir di sini ya. Hadir di sini ada Pak Gilang selaku Executive Vice President Area West. Nah, ini Pak Gilang. Bro. Ini asik bro ya. Muda, kok. Nah, ada juga di sini Kang Abe, kita bisa panggil Kang Abe, VP Corporate Communication yang tadi agak terputus-putus lagi di jalan. Kang Abe mungkin udah bisa join dengan kita saat ini. Kang Abe di gunung kayaknya tadi. Iya, lagi on the way dari perjalanan. Ada juga Pak Ale GM Mass Market Area Sumatera. Mungkin bisa bergabung sama kita di sini sekarang Pak Ale. Ya, makasih. Hai Kak Jerome, Kak Jehian. Halo, bro. Halo. Waduh. Bro. Kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit ini sebentar Kak Jerome sama Kak Jehan ya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan sama Pak Gilang dan Pak Ale seputar Kak Jehan dan Kak Jerome. Silakan Pak Gilang. Apa ya? Oke, thank you. Mungkin saya ingin tahu Bang Jerome, Bang Jehian. Makasih ya. Pertama makasih. Siap. Sudah support, sudah join di acara ini, luar biasa gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau sharing bisa disampaikan seperti apa gitu ya, bagaimana platform digital khususnya gitu ya dalam menyampaikan message atau pesan. Tapi di luar itu saya ingin tahu sebetulnya background-nya, motivasinya apa sih? Terus idenya dari awal sampai di create something gitu. Oh, gua harus bikin sesuatu gitu ya. Seperti ini agar orang dapat manfaat tuh gimana sih gitu ya. Nah itu pingin tahu lah kira-kira seperti apa. Boleh. Saya juga suka matematik dulu. Asik. Saya nggak suka Pak. Kenapa? Boleh dari Jerome dulu. Kalau dari aku pribadi sih berawalnya dari keresahan ya. Saya pribadi orangnya gampang resah gitu. Saya dulu ngelihat di media sosial tuh banyak yang akun-akun besar yang sukanya ngepost yang galau-galau, yang hoax, yang nggak mendidik lah gitu. Terus saya sering protes, aduh kok kayak gini ya, gimana kalau misalnya orang-orang ya konsumsinya yang seperti ini terus gitu loh. Ya kualitasnya nggak akan naik-naik, saya pikir seperti itu. Cuma kalau misalnya saya cuma mengeluh terhadap keadaan, ya nggak akan mengubah apa-apa dong gitu, saya pikir. Ya udah saya memutuskan untuk terjun ke dunia itu. Jadi pada saat itu saya mulai 2015 awalnya di platform bukan di YouTube, di Line waktu itu saya mikir udah saya yang buat pertama kali untuk akun edukasi gitu. Jadi sebenarnya untuk mengimbangi akun-akun yang seperti itu sih yang kurang mendidik gitu. Jadi awalnya di situ sih Kak motivasinya. Terus lama-kelamaan ketika melihat banyak orang dapat manfaat dari apa yang saya share, apa yang saya posting itu semakin semangat gitu. Akhirnya menambah ke YouTube, platform lebih besar lagi gitu untuk bisa berbagi dan ya mendidik lah, bisa memberikan edukasi dan informasi gitu sih. Ya. Kalau dari aku sih basically melengkapi yang Jerome aja. Jadi tahun 2015 itu kita dulu sempat mainnya di Line, Pak. Jadi saya dan Jerome kita kerjasama kebetulan karena kayak expertise dari saya dan expertise dari Jerome itu saling melengkapi. Jadi kita udah dari lama banget kita selalu mainnya berdua terus gitu. Jadi yang awal yang akun edukasi itu Jerome memang dia aktif bikin kontennya, sedangkan saya yang ngurus bisnisnya di bagian belakangnya. Karena menurut saya pribadi kayak khususnya di bidang kreator begitu ya Pak ya. Jadi banyak kreator yang punya value, punya kayak dia pengen ngebawa konten seperti apa. Tapi ketika itu udah masuk ke bisnis, dia kehilangan value itu banyak, dan itu terjadi banyak banget. Nah, yang aku sama Jerome pelajari sepanjang menjadi kreator ini bahwa bisnis dan karyanya itu berjalan bersamaan. That's why kita
mendorong juga para kreator-kreator lain untuk supaya bisa menyampaikan value-nya sama seperti kita menjaga value-nya Jerome di Nihon Tapu. Begitu kira-kira, Pak. Oke. Tapi idealismenya tetap ada lah gitu ya. Kang Abe udah bisa join nama kita ternyata sekarang. Kang Abe itu ada bakso apa itu Kang Abe? Halo Kang Gilang. Hai Jerome. Halo Kang Abe. Alhamdulillah. Hai Jayhan. Halo Kang Sehat Abe. Kang Gilang. Ayo. Kayak enak mie ayamnya, Pak. Enak banget. Bentar. Gue mau opening dulu dikit ya. Minasan, konnichiwa, hegemanastai. Kami manisite. Nah, itu. Senang berkenalan dengan Anda. Hajimashite. Wah, Jerome, Kang Gilang, aku ini salah satu fanbase-nya dari Jerome. Waduh. Aku tuh punya 4 akun YouTube ya, dan semuanya subscribe ke Nihon Tapu. Waduh. Ya. Dari semacam Jerome sama Kevin sampai sampai anak-anak yang sekarang Waseda Boys. Wah, bener-bener. Bener-bener luar biasa. Jadi aku ngikutin banget Kang Gilang, Jerome, Jayhan, buat teman-teman juga audiens di sini. Ini salah satu bukti yang namanya influencer itu ngebantu semua orang dengan bekerja dengan hati, melawan hoax, melawan konten negatif. Caranya gimana? Perbanyak konten positif. Jerome ini saya berharap someday dia jadi Menteri Pendidikan. Gue berharap banget. Amin. Kang Gilang coba bayangin, dari awalnya pengen ngajarin bahasa Jepang, sampai cara dapat cewek Jepang itu gimana, Jerome tuh ada tuh di kontennya tuh. Iya benar. Apalagi coba food blogger ada ya, ramen ada, tempat wisata ada. Tapi yang paling keren adalah bagaimana seorang Jerome Pauline dengan bangga mengenakan baju batik sebagai identitas merah putih. Dan ini pun justru saatnya juga buat adik-adik teman-teman mahasiswa, yuk be proud untuk merah putih. Caranya gimana? Gampang. Caranya kayak Jerome tadi. Apa yang jadi passion kamu, apa yang jadi hobi kamu, baik itu jalan-jalan, kuliner, belajar, matematika, IPA, IPS, segala macam. Tapi speak up. Confidence, makanya pentingnya komunikasi seperti itu. Aku ngelihat Jerome dulu awal naik, waktu di Dufan, Jerome inget naik roller coaster yang handphonenya mau jatuh, itu asli norak banget, asli nggak banget gitu ya. Wah, sampai akhirnya dia bisa di endorse ya, akhirnya dia bisa jalan-jalan. Dan apa coba yang bikin gue bangga? Itu Waseda Boys itu salah satu leadersnya adalah seorang Jerome Pauline, cah asli Surabaya yang tidak pernah malu untuk kembali ke tanah kelahiran di Jawa dan menerima fanbase-nya yang dari masyarakat biasa. Jadi tetap dagunya ada di bawah, tetap rendah hati, tapi itulah Jerome, seorang influencer. Thank you for join. Aduh, gila. Makasih banyak. Thank you, Kang. Itu keren banget. Luar biasa. Semoga terus bisa menginspirasi kita. Aku juga lagi belajar nih bikin konten. Makanya aku pegangnya pakai tangan gini. Bukan apa-apa, ini ala-ala aja. Dan satu lagi mungkin buat Jayhan. Siap. I'm very proud of you as your. Dia tuh saudara kakak adik berarti ya. Betul, Kang. Betul, adik. Tapi itu proof ya, yang namanya kasih sayang. Gue ngelihat Jayhan sama adik, terutama sama orang tua ya, sama bapak, sama ibu, itu luar biasa, awesome bro. Itu awesome banget. Dan kemudian juga ini bisa menginspirasi, yang namanya saling memberi manfaat itu tidak terukur oleh bahwa kita harus saudara, kita harus siapapun sebenarnya ya. Itu bisa your best friend, bisa nanti kalau misalkan punya adik, punya kakak, punya sepupu. Tapi intinya adalah itu tadi, sharing. Ya, sharing, kemudian selalu being positive. Di situ juga harus jadi inspirasi karena gini, banyak konten kreator di Indonesia itu dia tidak bisa memonetize. Ya, bahkan dimonetize oleh asing. Mungkin teman-teman tahu ada konten creator yang namanya Alip Bata ya. Alip Bata yang gitaris itu. Ya. Dia itu konten creator, Kang Gilang tahu ya Kang Gilang ya? Tahu. Betul. Sayangnya karena dia tidak punya manajemen yang benar. Kritik ini my humble opinion ya, dia tidak bisa memonetize dan kontennya itu malah dimonetize oleh orang lain gitu. Lain halnya dengan Jerome.
Jerome juga harus beruntung punya Jaihan di sini yang mendampingi. Jadi intinya apa? Kita tidak bisa maju sendiri. Sekarang bukan zamannya mencari superhero, tetapi menjadi super team. Betul, Collaboration itu penting banget ya. Collaboration itu penting banget. Lihat caranya Jerome begitu vlog bareng Raffi Ahmad. Oh, gokil, man. Gokil, man. Kelihatan kelasnya, man. Jerome, kamu di atas Raffi itu di situ kelihatan banget. Itu keren banget. Itu keren banget buat gue bilang. Oke, mungkin dari saya itu aja. Jangan terlalu banyak omong kayaknya. Enjoy the show. Silakan lanjut. Siap. Terima kasih banyak, Kang. Ini dengar Kang Abe ngobrol ya, betul-betul ngefans banget sama Jerome nih, sepertinya sama Jehan juga. Oh, bukan cuma Jerome sama Jehan, bukan cuma aku, tapi all my family. Istri saya, anak saya yang kuliah di Jogja juga, yang masih SMA dua-duanya, itu Nihongo Matapu tuh tiap ada channel baru dia, oh Yabai channelnya. Yabai ya. Iya betul. Yabai ya. Ya Kang, ikutan lapar kalau ngelihat vlog mereka itu sedang makan gitu ya. Parah keren banget. Parah keren banget. Ya, by the way ini Jerome dapat salam dari Rayi. Dari Rayi dapat salam barusan WA. Oh, halo. Tenang aja, Rayi itu anak umur 8 tahun kalau nggak salah. Ya, by the way ini Pak Gilang sama Pak Ale langsung terkesima nih dengan obrolan. Luar biasa. Jujur aja. Sebetulnya saya Jerome, sorry ya, aku nggak follow gitu ya Instagramnya. Tapi saat kemarin, terus saya share ke anak saya bahwa saya mau ada acara dengan Jerome, dia teriak sebetulnya gitu ya, karena dia ngefans banget gitu ya. Dan saya akhirnya cek Instagramnya, menarik banget. Dan saya ngelihat ada positioning yang berbeda compare dengan yang lain, Kang Abe. Menurut saya gitu ya. Masuk ke konten ini bisa melalui apa? Bisa melalui matematika gitu ya, bisa melalui science, bisa melalui apapun gitu ya. Tapi setelah masuk kita bisa scale up ke apapun, ke makanan, ke budaya, ke seni dan sebagainya. Jadi menurut saya dapat gitu ya. Jadi sudah dapat community-nya, tinggal kita scale up ke yang lain. Dan saya pikir ini sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Dan aku agree tadi dengan Kang Abe gitu ya. Fokus on konten, jangan fokus on bisnis lah Jerome. Dia yang fokus on bisnis itu adalah Jehan. Jadi ya agree kalau menurut saya. Karena perlu skill yang fokus menurut saya, perlu kemampuan yang fokus di situ gitu ya. Biar bisnis ada yang nanganin lah gitu ya. Mungkin ini juga panangnya, mungkin nanganin, gitu kan, nanganin bisnisnya. Nanganin bisnisnya gitu ya. Jadi saya pikir ini saling mengisi gitu ya, dan kolaborasinya sangat kental, sangat kelihatan gitu ya. Dan ya mudah-mudahan sukses lah buat Jerome, buat Jayan juga, dan rasanya sih positioning ini akan diferensiasinya akan semakin kuat gitu ya, dengan nanti ya dengan berbagai macam variasi konten yang tinggal menurut saya tadi tinggal di scale up saja sekarang sebetulnya gitu ya. Base-nya sudah dapat, mudah-mudahan sih sukses lah Jerome, Jahian. Kayaknya Kang Abe juga udah bisa nih jadi content creator kalau menurut saya. Ya. Kanan kali Pak Gilang. Abe butuh manajer nggak, Pak Abe? Kalau butuh bisa kontak gua kan, karena begitu tadi. Food content Kang Abe, food content. Oke. Ini Pak Ale ada yang mau kasih masukan atau gimana? Enggak, saya surprise aja. Terima kasih banget ini Kak Jerome, Kak Jahian. Jadi saya diskusi di grup ya ke teman-teman yang panitia, Kak Ayu, kita semua gitu ya. Ada teman-teman yang surprise, dia nggak, sorry, terserah itu saya Kak Jerome ya. Kita teman-teman belum mengenal Kak Jerome, tapi begitu sampaikan seperti Kang Gilang sampaikan ke anak 9 tahunnya exciting banget, wah Kak Jerome gitu kan, artinya entah kita yang sudah terlalu tua atau Kak Jerome ini luar biasa gitu, yang sangat bisa menginspirasi sampai ke level anak-anak yang 9 tahun. Nah, saya sebenarnya juga sempat melihat beberapa konten Kak Jerome, dilihat di situ bahwa inspirasional lah ya, artinya saya pengen nanti diceritakan, tapi bukan buat saya aja ya, diceritakan ke teman-teman TIAS semua, apa titik balik ketika Kak Jerome itu pengen mendapatkan beasiswa itu dan bagaimana caranya, prosesnya, tolong disampaikan ke adik-adik teman-teman TIAS kita ini, supaya menginspirasi mereka bahwa mimpi itu bisa dinyatakan, asal serius dan kemudian bisa mewujudkannya dengan cara yang konsisten gitu ya. Tolong disampaikan nanti Kak Jerome ya. Terima kasih. Jadi kayaknya Pak Ale langsung mempersilahkan Kak Jerome untuk sharing nih.
Kalau sudah tidak ada kita bahas lagi, kita persilakan Kak Jerome dan Kak Jehan untuk sharing. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu sebentar ya. Mumpung Kang Abe-nya masih stabil nih. Oke, please tim panitia untuk kita foto bersama dulu. Gini aja. Oh, gini aja. Saya gaya bapak-bapak. Oh Oke. iya. Nah, benar. Biar balance. Gaya Jerome nih. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Silakan waktunya buat Jerome dan Jehan. Ya. Oke. Mungkin ada inikah yang mau diinikin topik terkait? Ya. Paling Jawab pertanyaan aja sih kita dari iya. teman gitu misalnya. Apakah soalnya dari tadi aku lihat di kolom chat banyak banget yang udah yang itu, atau kita mau coba ambil ini supaya lebih ada interaksi dengan boleh peserta. Kita langsung ke tanya jawab aja ya. Boleh. Boleh kasih kesempatan buat adik-adik dari TIES untuk langsung live question sama Kak Jerome dan Kak Jehan. Tim panitia mungkin bisa langsung dipersilakan, ada satu dulu. Ada yang Jadi aku coba jawab pertanyaan dari Pak Ali aja tadi langsung. Iya, sambil nunggu. Boleh. Tadi Pak Ali nanya apa, Bang? Kalau nggak salah. Progres. Iya, titik balik untuk motivasi tadi awal untuk ngambil beasiswa dan lain-lain. Menurut aku mimpi, ya ini aku sering bilang mimpi itu penting banget. Kenapa mimpi itu penting? Apalagi kita harus bermimpi besar, penting banget. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya mimpi, yang kita lakukan sekarang itu kita nggak tahu tujuannya apa, dan kita nggak tahu untuk apa kita melakukan itu gitu, ya kan? Tapi kalau kita punya mimpi, kita punya tujuan yang jelas, maka kita akan mengeset diri kita, akan memaksa diri kita untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk mencapai mimpi itu gitu. Dan ada satu quotes yang aku paling suka, satu kutipan dari Michelangelo. Dia ngomong kayak gini, bahaya terbesar bagi banyak manusia adalah bukan mimpi kita terlalu tinggi dan kita gagal, tapi adalah mimpi kita terlalu rendah dan kita berhasil. Itu benar-benar kena banget. Kenapa? Ketika mimpi kita rendah dan kita berhasil, kita jadi gampang puas. Kita jadi oke. Misalnya nih, contohnya nih, target kita nilai 60 misalnya. Dan kita akhirnya belajarnya cuma belajar dikit lah gitu. Akhirnya dapat 70 dan kita udah puas. Beda kalau misalnya target kita nilainya 100. Kita akhirnya belajar lebih serius, belajarnya lebih keras gitu. Kerjanya lebih keras dan kita dapat nilai 90. Ya kan? Mungkin kita gagal mencapai target kita, mencapai mimpi kita dapat nilai 100, tapi nilai kita 90. Dibandingkan ketika kita dapat target 60, kita berhasil nih lewatin 60, berhasil lewatin target kita, tapi kita cuma dapat 70. Di situ penting banget gitu, kayak ketika aku baca kutipan itu, aku benar-benar kayak kena sendiri buat aku gitu. Kayak betapa pentingnya bermimpi besar. Sehingga ketika kita sudah bermimpi besar, kita akan memaksa diri kita harus paksa diri kita untuk mencapai itu gitu. Ya. Itu sih yang bisa aku share. Goalsnya itu jelas ya. Itu jelas banget ya. Betul. Jadi adik-adik kalau pasang target jangan rendah. Sama kayak kita perusahaan juga, target kita tuh kan pasti tinggi ya. Pencapaiannya itu setidaknya akan harus melebihi. Jadi kita dapat bonus nantinya seperti itu. Nah, oke, apakah sudah ada pertanyaan dari adik-adik TIES? Kakak panitia, kalau sudah ada bisa di spotlight, bisa dimunculin di sini, bisa langsung bertanya sama Kak Jerome dan Kak Jehan. Jadi di sini ini pesertanya se-Sumatera nih Kak Jerome sama Kak Jehan yang hadir di sini. Mulai dari Aceh sampai Lampung. Jadi mereka ini bahagia banget. Nah, ini udah ada Amelia Dwi Andini. Iya, ini kita kasih kesempatan buat Amelia boleh bertanya ke Kak Jerome atau ke Kak Jehan ini. Masih di mute Kak Amelianya? Iya. Terima kasih. Panik ya, nggak tahu mau nanya apa, panik ya. Makasih udah dikasih kesempatan. Ya aku mau nanya nih sama Jerome. Bentar, aku mau nanya. Ayo tarik nafasnya dulu. Tadi tarik nafasnya dulu, sabar Mbak. Inhale, exhale. Gimana cara nge-keep anak-anak WSD Boys tuh biar kayak jadi temen, jadi
tim dan teman-teman yang suportif gitu buat Kak Jerome sendiri gitu selama hidup di Jepang gitu. Terus juga gimana agar kita bisa fokus sama mimpi kita dan tujuan kita gitu. Mungkin bisa di-share Kak Jerome sama supaya konsisten juga buat bikin konten yang konten kayak Kak Jerome gitu yang edukasi. Lebih kreatif, konten yang lebih kreatif ya. Kan kadang orang susah buat ngumpulin niatnya gitu. Oh ya tadi Kak Amelia mungkin bisa disampaikan dari universitas mana dan di mana lokasinya sekarang? Oh ya, aku kuliah di UGM. Sekarang lagi di Padang karena pandemi di rumah aja gitu, online semuanya. Oke. Iya, silakan Kak Jerome. Ada pertanyaan lagi? Ya, udah itu aja. Oke, silakan Kak Jerome mungkin bisa langsung dijawab. Oke, yang pertama gimana caranya bikin Waseda Boys jadi apa? Jadi sportif. Boleh, nanti aku tambahin. Aku tambahin. Di support system. Kalau menurut aku ya, yang namanya teman itu bukan cuma take, tapi kita juga harus give, ya kan? Jadi saling give and take aja. Menurut aku, ketika kita give and take, saling membutuhkan, saling menguntungkan, ya maka akan jadi kuat gitu loh. Kalau aku cuma pakai mereka gitu, misalnya aku cuma kayak manfaatin mereka, ya mereka pasti akan sesaat akan pergi gitu, ya kan? Jadi ya memang ada timbal baliknya gitu. Sebagai seorang teman gitu, sebagai seorang support system gitu. Boleh. Jadi, aku tambahin. Jangan cuma mau take, tapi kita juga harus give. Maybe itu. Kalau dalam team building itu istilahnya we sacrifice. Jadi ada trade off yang diambil. Trade off itu maksudnya apa? Jadi kita sacrifice sedikit gain kita untuk sesuatu yang sebenarnya gain yang long term. Nah, dalam artian seperti ini tuh kayak gini. Banyak banget kreator ketika misalnya kayak dia nemu sebuah talent, misalnya kayak dia punya anak atau dia punya saudara yang ternyata saudaranya itu hit banget, ditonton sama banyak orang. Terus akhirnya dalam artian diajak untuk bikin konten terus-menerus kan, karena engagement-nya tinggi. Tapi tidak melakukan yang trade off gain itu. Nah, kita dengan Waseda Boys, kita menganggap mereka memang Jerome dan mereka tim, tapi sebagai perusahaan kita melihat mereka adalah valuable talents di dalam perusahaan kita. Jadi trade off yang kita lakukan itu adalah ya we share the profit, we share the gain yang kita dapat dalam YouTube ini untuk sebuah kayak relation yang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Instead of cuma ya itu yang Jerome bilang tadi, mungkin kalau istilahnya Jerome give and take, tapi dalam istilah bisnisnya adalah kita melakukan trade off dan kita mengikat mereka seperti part of the company itself seperti itu. Jadi itu yang penting banget. Boleh. Selanjutnya tentang mimpi ya. Bagaimana fokus? Gimana Mbak Amelia? Jawaban pertanyaan udah terjawab ya. Buat konten yang buat edukasi gitu. Apalagi sekarang kan audiensnya Kak Jerome kan mahasiswa, pelajar Indonesia, dan sekarang sampai bapak-bapak juga nonton kan, kayak Kang Abe tadi juga mantengin terus sama keluarganya, itu sangat ini banget kan. Gimana cara supaya konsisten? Supaya konsisten? Enggak. Gimana cara konsisten? Kayak yang pasti motivasi terkuat itu dalam diri kita sendiri ya, menurut aku. Mau dimotivasi segimanapun dari luar, kalau dari dalam diri sendiri itu kayak nggak ada motivasinya, kita nggak bisa semangat dalam diri sendiri, itu susah banget. Percuma kita baca quotes motivasi segimanapun kalau kita sendiri nggak ada motivasi dari internalnya, itu susah. Jadi cara konsisten salah satunya adalah kamu harus tahu why. Kenapa kamu membuat itu gitu? Apa tujuanmu? Apa yang ingin kamu capai gitu? Ujung-ujungnya why dan targetnya lagi. Targetku adalah mau memberikan manfaat dari setiap konten yang aku kasih gitu. Aku pingin banyak orang suka matematika gitu. Pingin banyak orang bisa bahasa Jepang. Karena ada why itu jadi motivasi sendiri dalam diri aku untuk terus bikin konten gitu. Sampai target aku tercapai. Atau bahkan mungkin aku akan terus lakukan itu karena mungkin sampai nanti aku berhenti jadi content creator, mungkin itu belum tercapai gitu loh. Maksudnya belum
belum semua orang suka matematika, tapi ya at least sudah banyak yang suka matematika gitu. Jadi aku tahu why, aku ada target dalam hidup aku, dan itu yang driving me gitu. Itu yang bikin aku semangat dan konsisten gitu sih. Jadi ya aku pribadi tahu gimana rasanya melakukan hal yang kita nggak suka. Kalau kita melakukan hal yang kita nggak suka itu kayak gampang banget berhentinya, susah banget untuk berhenti. Tapi ketika kita melakukan hal yang benar-benar ada tujuannya, benar-benar yang kita suka dan bikin kita berapi-api, itu sih yang bikin bisa konsisten. Nah, jadi Mbak Amelia kembali lagi ke diri sebenarnya ya, kayak Jerome ya. Yes. Balik ke diri kita sendiri. Karena faktor eksternal itu nggak itu sih, Kak. Nggak terlalu kuat sih. Aksen ya, bukan. Sama itu seperti orang mau diet. Benar. Ya, mulai besok lagi. Begitu besok lagi. Benar. Oke, baik. Selanjutnya kita kasih kesempatan untuk penanya kedua. Iya, ini Bang Abel Kurniawan. Kok ini ya, nge-freeze sepertinya ya? Belum unmute sepertinya. Panitia mungkin bisa di-unmute? Atau Bang Abel ini kayaknya nge-freeze ya? Atau pertanyaannya mungkin bisa dibacakan. Kalau ini bisa mungkin bisa udah oke? Bang Abel udah oke? Oke, mungkin bisa pertanyaan berikutnya panitia. Kayaknya masih malu-malu Bang Abelnya sama Kak Jarom. Mana ada. Oke, Bang Abel. Boleh, belum mute kayaknya. Panitia bisa di-unmute Bang Abelnya. Ya. Iya, Bang Abel. Lah, ini kok unmute ya? Kepencet kayaknya. Panitia bisa dibantu di-unmute. Nah, ya, Bang Abel silahkan. Baru ada suaranya. Bang Abel dari mana ini? Dari kota mana? Dari Pangkal Pinang nggak? Dari Pangkal Pinang. Oke, mau nanya ke siapa, Kak Jarum atau Kak Jehan? Karena berhubung tadi yang mention Kak Jehan, mau nanya ke Kak Jehan ya? Boleh. Silakan. Ya, jadi saya kan sudah mulai bisnis sih, Kak. Coba-coba bisnis. Nah, bisnisnya itu makanan udang gitu. Ada pempek udang, bakwan udang, tewan udang, otak-otak udang, kayak gitu. Jadi udah jalan selama 4 bulan. Nah, cuma bingung gimana cara efektif untuk scale up bisnis menggunakan sosial media platform yang bisa mendatangkan konsumen yang banyak dengan konsisten dan biaya yang paling murah gitu, Kak. Dan konsisten gitu datang konsumennya. Seperti itu sih, Kak. Oke. Boleh. Menarik ini. Aku nanti Jerome akan bahas. Nanti Jerome bisa bantu jawab dari sisi sosial medianya. Aku bantu jawab dari sisi bisnisnya ya. Jadi mainly sebuah bisnis kalau ingin menggunakan sosial media, bro, itu kita dibagi jadi 3. Satu, yang pertama, bisnismu sebagai user dari sosial media. 2, bisnismu sebagai consumer dari sosial media. Sama yang ketiga, dirimu itu sebagai perantara antara user sosial media dan sosial media itu. Nah, aku kasih contoh. Misalnya yang pertama, kalau dirimu sebagai consumer sosial media adalah kamu nge-build sosial media kamu sendiri. Dan sekarang banyak banget cara yang bisa dipakai. Salah satu yang paling efisien adalah menggunakan aplikasi TikTok. Itu paling efisien sekarang. Jadi kalau kamu sadar di TikTok banyak banget bisnis-bisnis makanan, bisnis-bisnis kue, dan lain-lain itu yang mulainya dari TikTok. Jadi mereka sebagai user TikTok gitu, bikin akun dan akunnya mereka ya bikin konten di TikTok tentang apa, ngikutin tren, padahal jualan bisnisnya mereka dan lain-lain. Yes. Dan dari sosial media lain pun bukan berarti udah nggak laku ya. Dan di sosial media lain juga terbukti banyak banget historical figures yang berhasil melakukan sebagai user. Contohnya Bittersweet by Najla itu juga dimulai dari sosial media Instagram. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita menggunakan sosial media itu sendiri, bro. Jadi kita pakai Facebook Ads, kita pakai YouTube Ads, kita pakai Instagram Ads untuk muncul di story-nya orang, muncul di feeds-nya orang, tanpa kita punya domain tersendiri sebagai user di Instagram itu. Dan yang ketiga adalah yang aku jalanin sekarang sama Jerome. Sebagai kamu pakai influencer marketing. Jadi kamu pakai food blogger, kamu pakai influencer, dan lain-lain. Nah, sekarang kamu balik dulu, Bro Bel. Itu variabelnya kan banyak banget. Jadi
outputnya bisa banyak banget, tapi variabel yang harus kamu pertimbangkan banyak banget. Berapa budget yang kamu punya, terus gimana cara kamu ngejalanin bisnisnya, lebih baik pakai influencer atau pakai community, dan lain-lain. Jadi kalau kita sudah assess dengan baik, jadi penggunaan sosial media kita itu jadi lebih, apa ya, kayak lebih on point gitu. Kamu lebih mau hard main di ads, atau kamu mau gedein akunmu sendiri atas nama jualanmu, atau kamu mau pakai influencer untuk ngedagangin jualanmu. Jadi itu semua harus kita assess bareng-bareng. Nanti kalau misalnya dirimu pengen tahu lebih banyak tentang itu, we can talk by WA untuk gimana cara mengedein sosial media dan lain-lain. Mungkin kalau Jerome dari sisi sosial media hack-nya juga bisa ngajarin kamu. Basically udah dijawab semua sama itu. Cuma satu yang paling penting ya bro, kayak ini nasihat, karena aku juga bentar lagi mau mulai bisnis makanan, ya bisnis barang produk gitu. Satu yang paling penting katanya adalah apa ya, hype-nya itu pasti mungkin dapat ya kalau misalnya aku buka bisnis makanan. Cuma kalau makanannya sendiri nggak enak, kualitasnya nggak enak, orang-orang nggak akan kembali gitu. Nah, kan tadi Bro Abil bilang gimana caranya supaya orang konsisten. Ya kita gimana pun, seterkenal apapun makanan atau sewah apapun gitu di brandingnya, bungkusnya bagus banget dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita makan nggak enak, kita mungkin nggak akan beli lagi untuk kedua kali gitu. Beda halnya dengan yang misalnya bungkusnya biasa aja, mungkin packagingnya biasa aja, nggak semenarik itu. Tapi ketika rasanya enak, mungkin kita akan ketagihan dan akan beli lagi gitu, akan return gitu. Nah itu sih yang kita kejar bro, return. Gimana cara buat orang return dia dengan rasanya. Kalau makanan ya, kalau misalnya produk baju atau gimana kan mungkin dengan apa ya, dengan value-nya gitu yang didapat. Tapi kalau misalnya makanan, mau gak mau rasanya gitu. Gimana supaya rasanya jadi enak banget. Dan kalau bisa apa namanya, barang kita itu nggak bisa ditemuin di tempat lain. Itu sih salah satunya. Kayak misalnya Bittersweet. Waktu itu kan cuma Bittersweet tuh yang kayak gitu. Bittersweet Vanilla kan cuma dia yang baru awal-awal bikin dessert box, kan dia yang pionirnya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi orang-orang mau beli dessert box ya ke dia gitu. Sekarang kan sudah banyak, cuma awal-awal kan dia doang gitu yang hits gitu. Gitu sih kira-kira bro. Dan kalau sudah jalan 4 bulan harusnya udah keren sih menurut aku. 4 bulan itu. Ya tadi makanya dia nanya scale up dia karena dia pengen emang membesarkan gitu, via sosial media. Very good bro. Kalau scale up tadi ya pakai Bang Ian itu marketingnya. Cuma kalau tadi kan gimana caranya supaya find konsumen yang balik lagi dan konsisten gitu loh. Kalau konsisten ya gimana pun dari kualitas bisnis kita sih pastinya. Kualitas apa yang kita jual. Oke, udah langsung hilang aja Bang Abelnya. Udah terjawab semua ya Bang Abel ya. Terutama harus konsisten selain promo itu yang dilakukan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Iya, ini dari Bang Afian Nur Ardi. Bentar ya. Ya, silakan Bang. Halo Kak Jer. Oh. Kakak udah cocok jadi bapak Kak. Yang terbaru Kak. Aduh. Oke, di sini Kak, Pian mau tanya kepada Kak Jerome. Agak putus ya. Kok jadi serem ini? Abang Alfian putus. Freeze-nya serem banget. Kayak horor gitu. Nge-freeze-nya. Kayak nge-freeze. Ya, putus. Kita kalau Bang tadi putus, Bang Alfiannya putus, mungkin bisa kita next dulu ke pertanyaan berikutnya. Teman-teman panitia, iya, ini ada, silakan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan dulu ya, kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama aku Adiri Santi dari Universitas Bengkulu, dari Kota Bengkulu. Halo. Oke. Jadi mungkin mau tanya mungkin ke Jerome dulu. Kan aku juga udah punya bisnis usaha tuh Kak. Nah kadang-kadang kita kan kalau sekarang tuh kayaknya usaha kita tuh selain dari rasa mungkin ya, kalau yang jual makanan kita juga harus mempersiapkan packagingnya, yes, konten-kontennya, terus harus kayak, karena kalau sekarang tuh
yang bisnis tuh pasti mengembangkannya tuh itu dulu deh, biar bagaimana orang tuh tertarik gitu untuk membeli produk kita. Nah, kan kita sering tuh, aku sendiri ya misalnya, kayak kita udah niat banget buat konten nih, buat produk usaha, pokoknya udah niat, terus masukin ke TikTok misalnya, atau mungkin di Instagram. Nah, kalau misalnya di TikTok gitu kan, terus kayak kalau kita sering lihat FYP kan, banyak banget tuh yang jualan-jualan yang masuk FYP, terus kayak diracun sendiri kan ke kita buat beli. Nah, ternyata di produk kita ternyata nggak segampang itu untuk masuk. Memang nggak segampang. Iya, ke FYP orang. Terus itu gimana ya, kayak bagaimana cara kita menuangkan ide kita lagi, terus nggak putus di situ aja kayaknya. Karena kalau udah kayak gitu kayaknya capek juga, ada kadar capeknya karena udah bikin konten yang benar-benar niat, tapi ternyata respon feedbacknya tuh nggak se-ekspektasi kita gitu sih, Kak. Ya. Oh? Ya. Kenapa, Jar? Kamera aku kok mati? Baterainya habis kayaknya. Oke. Aku jawab yang pertama, TikTok itu emang random banget ya algoritmanya. Itu emang nanti aku tambahin yang ini. Ini emang susah banget, bener susah banget. Cuma kalau dari teman aku nih yang punya bisnis makanan yang udah yang maksudnya yang bukan content creator tapi yang misalnya kayak ya bukan content creator dan mau bikin bisnis makanan, satu caranya tuh kayak gini. Ya aku lihat ya. Barter. Jadi mulai dari influencer yang masih micro. Kayak misalnya followernya 50.000, 100.000, itu mereka udah seneng kok kalau barter. Nggak harus kita bayar. Jadi kayak, Kak, ini aku mau kirimin produk aku gitu. DM aja banyak orang. Siapa tahu ada yang tertarik. Mungkin ada yang suruh bayar, mungkin ada yang gratis gitu. Biasanya banyak kok. Aku dulu juga pernah waktu aku 50.000 subscribers gitu, kayak ditawarin sepatu. Jadi aku ditawarin sepatu. Menurut aku bagus-bagus aja. Jadi aku akan promosiin tanpa dibayar. Iya. Yang penting aku sekarang udah bisa ya, Kak. Apa? Kalau sekarang udah beda. Kayak aku aja. Asik. Sekarang adik aku sama Bang Ian kayak gitu nerima kan. Kalau aku karena aku di Jepang gitu, jadi susah buat nerimanya gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi satu cara yang mungkin mantep tuh, karena zaman sekarang kan influencer itu apa ya? Maksudnya orang yang followernya banyak kan apa ya? Kita dapat exposure kan. Produk itu dapat apa ya? Dapat apa sih? Dapat exposure itu loh dari orang-orang ini. Iya. Jadi ya itu sih. Kalau misalnya kita nggak mau keluar uang untuk biaya marketing, bisa juga dengan cara barter itu gitu. Ya. Aku nambahin aja deh. Jadi kalau misalnya ada Risanti ini, jadi small business yang mainnya itu di TikTok, itu banyak banget yang bikin komunitas kecil. Dan aku sering banget jadi guru di situ. Dan sekarang itu lagi aktifnya itu di Clubhouse. Tapi kalau kamu bukan pengguna iPhone, nevertheless, no worries. Biasanya mereka main di Facebook juga. Jadi sekarang tuh kita di TikTok itu lagi banyak banget scientist data yang lagi figure out the algorithms untuk bantuin business owners juga. Dalam hal ini banyak banget insight yang bisa kamu pelajarin. Kayak kemarin aku ceritanya ada penjual empek-empek, dia bikin satu video. Jadi gini, di TikTok itu ada sebuah common knowledge bahwa 5 video pertama itu adalah 5 video yang kemungkinan FYP-nya itu tinggi banget kalau kamu akun baru. Nah, terus ada sistem yang namanya kayak re-upload ya kan. Jadi di private, habis itu dibuka lagi jadi public, di private. Nah, akun PMP ini upload sampai 23 kali di video yang ke-24. Di video yang sama ya. Jadi dia take down, di upload lagi di video ke-24 itu view-nya sampai 800.000. Nah, jadi kalau kamu bisa ketemu sama orang-orang juga yang ada dalam satu community yang tujuannya sama, habis gitu level bisnisnya juga di kategori yang sama, kamu bisa banget bertukar ini. Karena scientist data TikTok sekarang lagi banyak banget mereka nge-share modul, mereka nge-share ilmu dan lain-lain di forum-forum. Jadi nanti kalau misalnya dirimu mau ngobrol, kita juga bisa banyak juga influencer-influencer yang kata Jerob tadi, yang mereka itu masih nyari mana nih portofolio endorsement pertamaku. Followerku udah hampir 10.000 tapi belum ada yang endorse. Akhirnya mereka menerima endorsement dalam bentuk barter value dan lain-lain. Jadi keep searching for that community seperti itu. Semangat. Semangat ya Santi ya. Baik, kita tunggu pertanyaan berikutnya. Tapi untuk teman-teman TIES yang hadir di sini, jangan lupa follow IG Live at Telkomsel. Di situ banyak informasi mengenai
Telkomsel untuk para millennials. Iya, kita tunggu. Nah, ini pertanyaan berikutnya oleh Tengku Raja. Iya, silahkan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau Waalaikumsalam. perkenalkan diri. Saya Raja Ilmudin dari Aceh. Oh, dari Aceh, ya. Ya. Selamat siang Kakak semua. Siang. Mungkin saya mau bertanya, mungkin agak bergeser sedikit ya dari tema materi webinar hari ini. Mungkin saya mau tanya untuk Kak Jeromi Pulin dulu lah. Kak, saya ini kan sebagai mahasiswa baru di sebuah universitas. Jadi saya punya target ke depannya tuh, dan targetnya lumayan tinggi. Nah, gimana sih caranya buat kita ini menjadi orang-orang yang berpengaruh bagi teman-teman di sekeliling kita? Oke. Itu saja sih mungkin. Berpengaruhnya dalam hal apa, bro? Penting ini. Mungkin berpengaruh baik itu dalam pertemanan, segi relasi, hubungan untuk dijadikan sebagai teman bisnis ataupun teman dalam hal organisasi dan realisasi apapun itu. Oke, kalau aku pribadi ya, sebenarnya aku nggak fokus untuk berpengaruh sih, bro. Aku fokus melakukan yang terbaik dan ternyata itu berpengaruh gitu. Contohnya, kita belajar yang rajin gitu, misalnya. Ya, orang-orang yang lihat kita itu kayak jadi termotivasi, jadi terpengaruh tanpa kita harus mempengaruhi mereka gitu. Kalau fokus kita adalah untuk mempengaruhi orang lain, susah, bro. Karena kita nggak bisa ngubah orang lain. Kita nggak bisa ngubah orang lain. Kita nggak ada kuasa untuk ngubah orang lain gitu. Dan misalnya kayak aku kayak misalnya bikin video rajin belajar atau apa, misalnya di Instastory, orang-orang bisa kayak, wah, aku jadi termotivasi, jadi semangat kayak Kak Jerom kayak gitu. Tanpa aku harus kayak apa ya? Nih loh, kamu harus rajin belajar gitu. Percuma. Karena kita nggak akan bisa kayak susah banget untuk mempengaruhi orang lain, apalagi lewat kata-kata. Karena action itu lebih dari sekedar words gitu. Kita mau ngomong kayak gimana pun, kalau action kita nggak ada, akan susah untuk terpengaruh orang-orang. Jadi menurut aku, tunjukin aja lewat action gitu. Dan orang-orang akan ngeliat sendiri dan orang akan terpengaruh sendiri. Aku rasa kamu juga mungkin pernah lihat orang kerja keras atau apa, jadi kamu juga ikut terpengaruh gitu kan. Mungkin kamu juga ya kita semua mungkin pernah mengalami hal seperti itu. Kita ngeliat orang lain dan kita nyontoh, atau kita ngeliat orang lain dan kita mendapatkan motivasi atau terpengaruh gitu. Tanpa harus mereka nyuruh kita untuk sesuatu gitu. Kira-kira gitu sih, bro. Baik, mantap Kak. Gimana? Sudah terjawab ya? Yes. Baik, sebelum kita ke next pertanyaannya, boleh kita jawab dulu nih Kak Jerom, pertanyaan yang ada di chat ya, boleh dipilih. Tadi ada sih yang bagus. Ya, boleh. Silakan Kak Jehan. Boleh, Jar, tadi. Gimana cara kita membentuk super team yang bisa satu jalur, bisa saling mensupport, dan bagaimana caranya Kak Jerom dan Kak Jehian bisa kompak? Biasanya kalau saudara pasti selalu ada kesalahpahaman. Bagaimana kakak bisa melewati semuanya? Boleh dibaca itu dari siapa, Kak Jehan? Itu dari Deci tadi, Deci. Iya, bisa dijawab. Bukan Deci doang, itu bukannya Suhardi itu? Bukan ya? Suhardi. Aku salah baca artinya. Oke. Aku langsung kopas pertanyaannya sih tadi, aku kasih ke Jerom. Apa-apa, langsung jawab aja. Oke, siap. Oh, ini ya? Suhardi ya? Ini tadi Mas Suhardi yang ngajuin pertanyaan. Iya. Ya. Oh iya. Halo bro. Halo Bang. Tadi pertanyaan dari kamu ya? Iya Bang. Oh, oke, siap. Oke, ini penting banget sih, team forming ya. Satu hal yang orang-orang suka miss itu adalah sebenarnya netizen Indonesia sih. Kita itu di dunia YouTube atau di dunia content creator itu masih awam banget sama yang namanya team forming. Jadi orang-orang itu selalu ngelihat, misalnya kayak YouTuber A gitu. Dia selalu mikirnya adalah si A itu selalu gerak sendiri gitu. Padahal di belakang A itu banyak banget timnya. Kayak misalnya let's say kayak Narasi TV gitu kan. Orang-orang taunya oh Narasi TV artinya Najwa gitu, Najwa Shihab.
Padahal sebenarnya Najwa itu salah satu talent di balik otaknya Narasi TV itu banyak banget. Nah, jadi kalau misalnya Bro Suwardi udah nanya ini, itu artinya biasanya matanya udah kebuka bahwa ada tim di balik setiap sesuatu yang powerful. Nah, sekarang kalau kita bicara soal team forming, yang paling pertama pastinya adalah kesamaan value dan satu frekuensi. Nah, dan itu tidak mewajibkan bahwa kakak adik pasti frekuensinya sama. Nah, itu yang membuat gimana ya? Mungkin aku sama Jerome kita punya privilege atau berkat bahwa ya dari kecil kita bareng-bareng terus akrab. Akhirnya nilai-nilai yang kita pegang, frekuensi yang kita pegang juga sama gitu. Jadi ketika kita bekerja sama nyambung, dan aku ngerti saat Jerome lagi emosian itu kenapa, dan saat aku lagi emosi juga Jerome ngerti kenapa gitu. Tapi untuk dirimu misalnya ini nggak bisa berlaku buat semua orang, dan yang hal seperti ini juga bisa ditemukan walaupun kamu tidak bersaudara dengan orang itu. Jadi menurutku yang paling pertama itu value dan cara kita berinteraksi itu nyambung apa enggak sama orang itu. Dan yang kedua baru ini skill yang dia punyain. Apakah itu skill yang kamu butuhin, dan apakah skill yang kamu deliver ke kerjasamanya itu adalah skill yang dibutuhkan oleh kalian berdua. Kalau dari aku kayak gitu. Mungkin dari Jerome bisa yang lain. Udah nggak usah namain, udah bagus. Siap. Sudah cukup lengkap detail ya dari Kak Jihan ya. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan dari chat ya, Kak Jerome dan Kak Jihan ya. Boleh mungkin ada yang udah di capture tadi pertanyaan-pertanyaan dari chat, silakan aja dipilih. Di sini banyak sekali ya yang chat. Jerome mau pilih gak? Tadi ini udah ya, yang dari Cesar ini udah konsisten bikin konten, udah tadi sudah aku jawab. Tips untuk selalu percaya diri untuk semua hal yang bahkan belum pernah kita lalui atau kita alami dong, biar nggak overacting plus nervous. Menurut aku nervous itu sesuatu yang normal ya, apalagi untuk sesuatu yang kita baru pertama kali lakukan. Tapi kalau aku pribadi mikirnya gini, kalau kita nggak bisa melewati itu, kita nggak akan berkembang gitu, nggak akan bertumbuh. Aku juga di webinar yang pertama, aku juga pasti tegang banget. Di event yang pertama, aku tegang banget gila. Kayak deg-degan, kayak hampir nggak bisa ngomong di panggung. Di webinar gini, kayak hampir nggak bisa ngomong. Cuma kalau kita nggak coba, selamanya kita nggak akan bisa berkembang gitu. Kalau kita selalu dalam comfort zone kita, selalu di daerah yang kita zona nyaman kita itu, kita nggak akan bisa berkembang, nggak akan bisa menambah skill gitu. Jadi aku bisa ngomong lancar gini, bisa ngomong banyak di webinar, di panggung dan sebagainya itu setelah melewati berbagai webinar yang setelah melewati berbagai webinar dan stage-stage yang menegangkan banget awal-awalnya gitu ya. Aku awalnya nggak bisa ya awalnya aku nervous banget gitu. Dan kepercayaan diri itu akhirnya muncul karena banyak latihan gitu, ya kan? Dan aku yakin semakin kita siap, semakin kita semakin kita siap, itu semakin kita percaya diri. Mau itu ujian, mau itu perlombaan, atau mau itu apapun, kalau kita merasa diri kita udah siap, maka kita nervous itu akan berkurang gitu. Beda kalau misalnya kita nggak siap sama sekali, itu pasti nervousnya gila-gilaan banget gitu. Jadi mungkin salah satu tips yang aku bisa kasih adalah sering-sering latihan sendiri, ya. Kalau misalnya mau ngomong di depan orang, latihan di depan kaca gitu, atau latihan di depan teman-teman dulu gitu. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Dan persiapan yang matang sih. Kalau persiapan kita matang, maka nervous itu akan berkurang. Aku yakin. Kayak gitu. Bang Ian. Siap. Aku udah nemu pertanyaan lain nih. Kalau itu sih pertanyaanmu aku udah itu jawaban Jerome. Mungkin kalau pertanyaan yang aku mau jawab tuh dari Kartika PKP 121. Pertanyaannya, we have a product, beberapa kali masuk FYP TikTok juga bagus. Tapi dengan masuk FYP nggak menjamin banyak yang closing. Terus kita sadar minusnya ada di public relation. And then my question, Bang, how to create a good public relation saat kita menjadi PR, hal apa aja yang dibutuhkan, terus jika ada boleh bacaan rekomendasi bacaan atau tontonan tentang PR. Oke. Disclaimer dulu, aku sama Jerome kita memang lakuin PR juga, PR strategi dan lain-lain. Cuma memang di kasus ini kan beda. Kalau di pekerjaanku, di bisnisku, PR-nya itu terhadap orang, ya kan?
Dalam hal ini 10 creator yang aku handle sekarang. PR-nya Jerome dengan semua keunikannya dia, Mas Hansol dengan semua, ya dengan dia yang orang Korea, dia yang ngomong Jawa dan lain-lain. Jadi PR untuk orang dengan PR untuk produk bisnis itu pasti beda approach-nya. Cuma satu hal sih yang menurutku general rule-nya itu adalah we have to be relatable, bener gak Jar? Kayak ketika kita relatable sama market kita, masuk gitu. Misalnya kayak Jerome, kalau dia mengajarin matematika itu dengan cara hard, kayak guru-guru gitu misalnya, kayak ngajar soal susah-susah apa, ya kita nggak susah untuk nemu market yang tepat. Sedangkan market kita adalah gimana cara influence orang-orang supaya mereka itu mau nonton sesuatu yang berbau matematika. Akhirnya kita berusaha untuk relatable. Bukan berarti menurunkan standar, tapi menjadi kreatif terhadap apa yang mau kita deliver itu. Makanya kita bikin math battle, mungkin Jerome bikin ngerjain soal sambil melakukan aktivitas apa, sambil makan cabai atau kayak gitu-gitu. Itu apakah itu menurunkan tingkat kesulitan soalnya? Enggak, tapi itu membuat kontennya menjadi lebih kreatif. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang harus kita pikirin gitu. Market kita itu yang relate sama mereka itu seperti apa, dan gimana kita ngedeliver PR-nya. Nah, kalau untuk bacaan dan tontonan, menurutku buku paling pertama yang aku baca untuk PR itu adalah How to Win Friends and Influence People, kalau nggak salah judulnya. Yang depannya pokoknya How to Win Friends. Jerome juga udah baca buku itu. Itu buku yang super powerful. Banyak juga terjemahan bahasa Indonesianya. Bisa kita cari di Gramedia. Mungkin kau bisa mulai dari itu dulu. Walaupun sebenarnya itu lebih jatuhnya ke personal dulu itu. Bukan ke sebuah bisnis. Tapi kalau personalnya udah bagus, biasanya kita bisa jadi mikir kan. Bisnis kita kan sebenarnya relate banget sama personal kita kayak gimana. Jadi kita bisa apply itu di situ juga. Dari aku gitu. Iya, keren banget. By the way ini Kang Abe raise hand. Waduh. Bisa di spotlight Kang Abe-nya, mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman panitia. Masih di mute. Iya. Oke, thank you. Ini luar biasa ya, hari ini kita dapat benar-benar acara yang benar-benar bergizi semua dan berdaging semua ya. Tadi juga aku sempat kaget juga kalau ternyata Jehan tuh pegang ada 10 akun ya. Bahkan Hansol sendiri itu ternyata di tempat bro ya, ternyata wah keren banget. Betul Kang. Itu benar-benar bawa pesan merah putihnya kuat banget ya. Gue proud. I'm proud of both of you guys. Nah, mungkin dari aku ada 2 pertanyaan nih. Bukan 2 pertanyaan ya, tapi pengen Jerome sama Jehan juga bisa sharing. The lowest moment. Kadang-kadang aku pernah ngobrol dengan beberapa teman-teman gitu yang juga content creator. Mereka tuh sampai at some point mereka tuh benar-benar jenuh. Ya, jenuh terus benar-benar on the low moment banget lah. Gua harus bikin apa lagi. Nah, gimana cara kalian rilis dari hal yang tadi pada saat lu jenuh atau kan pastilah at some point kalian juga pasti sempat jenuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam posisi sekarang ini both of you are on the top of the world lah intinya gitu untuk di content creator di Indonesia ya. Kira-kira apa yang jadi visi dalam near future kalian buat Jerome, kira-kira apakah ini sudah puas cukup? Tapi I believe not gitu ya. Tadi Jerome kan put dream tuh setinggi langit lah. Kalau buat Jehan juga apa? Kira-kira apa yang ke depan jadi visi sebagai apa ya, expert di bidang how to make a people being great dalam hal ini. Dan tentunya satu titipan terakhir, kita di Telkomsel siap banget buat kolaborasi sama kalian. Siap. Boleh nama satu seumur hidup, boleh, Mas. BTW ini kita udah sering banget loh, Kang ini. Kita yang sebelumnya itu, jadi Jerome itu terafiliasi sama namanya Zenius Education. Dan Zenius Education sama Telkomsel beberapa kali yang di Ilmupedia itu kita juga ada di sana. Oke, Jar, kamu dulu Jar yang pertanyaan tadi. Oke, jenuh ya. Nggak harus content creating Kak sih. Semua Kak. Kerjaan, mau belajar tuh pasti ada jenuhnya. Makanya aku pribadi apa ya? Aku selalu nyibukkan diri sama beberapa hal Kak. Ya, jadi itu salah satu cara untuk supaya nggak jenuh menurut saya. Ketika saya jenuh untuk belajar, saya content creating. Ketika saya jenuh content creating, saya bisa belajar atau saya bisa main lah, istirahat gitu, ya kan. Tapi saya pribadi jarang jenuh sih, karena saya pribadi enjoy banget
kerja. Bisa dibilang workaholic mungkin. Kayak kerja itu enak gitu, kayak being produktif itu enak banget. Kayak justru kalau aku seharian istirahat, rebahannya kayak gak enak, kayak aku merasa bersalah gitu loh. Kayak I feel something wrong gitu. Kalau aku gak kerja, kalau aku gak produktif atau gak menghasilkan sesuatu di hari itu gitu, gak menambah level diri gitu. Karena aku mikir berkembang atau naik level, kayak aku harus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari yang sebelumnya gitu. I have to create something yang lebih baik dari diri aku yang sebelumnya gitu. Entah itu dari segi pengetahuan, entah dari segi karya gitu. Itu sih kira-kira. Jadi improvement itu benar-benar menyenangkan gitu. Nonton film pun bisa dibilang improvement gitu. Kayak kita bisa belajar banyak dari film gitu sebenarnya kan. Dan ya kira-kira seperti itu sih untuk mengatasi kejenuhan. Jadi semakin banyak kegiatan yang mungkin kita sukai atau kita tekuni, maka ketika kita bosan sama satu hal, kita bisa hal lain tanpa mengurangi produktivitas. Jadi aku masih bisa menganggap aku produktif meskipun aku nggak lagi bikin konten gitu. Maybe seperti Stay productive and stay positive. Wah, keren banget. Nice. Saya juga belajar. Oke, tadi Jehan gimana? Your near future plan, kalian gimana? Masih ada dream yang belum come true nggak? Ya. Boleh. Paling aku nambahin Jerome sedikit. Tadi Jerome bilang kayak gitu. Cuma satu hal aku tuh yang terakhir tuh analogi yang aku suka itu adalah karena kita kan semua sering nonton YouTube lah ya. Aku juga apalagi nontonin YouTube mereka terus kan. Cuma ketika kita nonton video itu kita dikasih pilihan kan. Kita bisa play, kita bisa pause, kita bisa stop. Nah, ketika kita ada di kayak lowest point atau kita ada di masalah yang begitu besar, aku selalu bilang ke semua orang termasuk ke talentku dan ke diriku sendiri bahwa it's alright to take a break gitu. Gak ada salahnya kok ngambil istirahat. Gak ada salahnya ngambil istirahat. Cuma sama seperti kita nonton video, ketika kita pause, kita bisa pilih itu kita mau stop atau kita akan play lagi. Nah, jadi pertanyaan itu pause itu oke, tapi kapan kita akan play lagi? Gak boleh terlalu lama sampai akhirnya kita stop. Gitu sih. Oke, kalau keren. Kalau tentang kayak next milestone ya. Sebenarnya I have a dream to be a venture capitalist. Untuk aku punya impian pengen nge-build startup yang untuk humanism begitu. Nah, cuma untuk sampai ke tahap itu, aku merasa diriku sendiri as a personal belum di potensi maksimalnya. Jadi through my activities right now, Kang, aku masih terus nyoba belajar terus setiap hari, belajar dari para orang-orang luar. Aku kan kayak aku ngeliatnya gimana ya? Orang-orang mungkin ngeliatnya kayak, wih hebat ya, bisa ngehandle kayak orang YouTuber ini. Tapi aku justru ngeliatnya malah aku bersyukur banget bisa kerja bareng sama si 10 orang ini. Jadi aku setiap hari tuh belajar sesuatu yang baru sama Jerome, sama siapa. Nah, dan itu aku pakai untuk modalku nanti untuk menuju ke arah yang ke sana itu. Untuk beda ya. Myself dulu. Beda ya. Kalau Jehian ini orang yang memberikan manfaat pada orang lain, tahu nggak sih semanfaat-manfaatnya orang tuh orang yang kasih manfaat buat orang. Stay humble, bener-bener keren. Thank you banget, Kang. Keep it up. Siap. Kalau aku mimpi, maksudnya near future, tahun ini mau mulai bisnis as in, selama ini kan bisnisnya jasa ya, kayak hiburan, entertaining, dan sebagainya. Aku mau mulai bisnis as in product. Ya sebenarnya kan aku tadi kalau misalnya aku akan terjun ke dunia pendidikan, kan aku susah ya untuk memonetisasi dunia pendidikan gitu kan, ya kan. Jadi aku merasa aku harus ada suatu bisnis atau kayak suatu kayak passive income suatu saat nanti yang jadi ketika aku ada passive income itu yang aku bisa bebas secara finansial, maka aku bisa melakukan apapun yang aku mau, bahkan aku bisa ya build my own school atau bantu-bantu pendidikan gitu kayak di desa-desa di pelosok-pelosok yang masih belum akses pendidikan yang kuat, tanpa aku harus mikirin aku makan apa ya nanti gitu. Ketika aku punya bisnis lain atau bisnis yang udah kuat yang aku bisa dapat income terus tanpa aku tanpa aku harus mikirin perekonomianku, aku jadi bisa buat apapun yang aku mau, lakukan apapun yang aku mau untuk pendidikan gitu misalnya. Itu sih kira-kira. Gue doain Jerome segera bisa bikin build sekolahan Nihongo Matapu School.
Ya, harus jadi itu di situ lo kan cara belajar matematika, orang jadi cinta matematika dengan rumus-rumus yang gampang. Kemudian yang satu Jehian juga cocok banget kalau jadi menteri ekonomi kreatif kali ya. Karena bicara tentang startup itu membangun apa kayak ngebangun sesuatu from scratch. Tadi juga teman-teman adik-adik mahasiswa banyak yang nanya nih bahwa kaum rebahan ini kalau kita tetap positif dan tetap produktif ya bisa ngasilin duit. Di end of the day akhirnya bagaimana lu bisa mandiri. Tadi banyak pertanyaan sih Jerome, aku juga ngelihat gimana sih caranya memulai sesuatu. Lu kalau niat mulu, kalau nggak mulai-mulai ya percuma kali ya. Benar, lu coba dulu. Guys, lihat tuh video pertamanya, vlognya pertama Jerome, nggak banget kan? Tapi paling tidak dia berani gitu. Yes. Paling tidak dia berani untuk do something, start something. Karena guys, gimana? Ya, itu benar banget Kak. Karena aku pribadi pengalami ya. Nihongo Matapu itu aku udah pikirin as an idea dari April. Dari April itu aku masih ingat. Dan aku baru eksekusinya itu Desember akhir 2017. Itu bukan karena aku bukan karena aku bikin konsepnya, bukan. Konsepnya aku udah nemu. Cuma aku kebanyakan mikir, aduh, bikin YouTube gimana ya? Aduh, aku nggak punya kamera. Aduh, aku nggak bisa edit. Aduh, aku nggak bisa bikin thumbnail. Aduh, nanti judulnya apa ya? Kebanyakan mikir. Padahal hal itu kita bisa pelajari ketika kita udah mulai justru. Semakin kita cepat mulainya, semakin kita bisa pelajari gitu. Ya kan? Jadi dari pengalaman aku pribadi itu aku jadi kayak sekarang kalau misalnya aku mau mulai sesuatu ya aku mulai aja gitu. Daripada aku kebanyakan mikir ini itu overthinking. Ya, yes. Kayak hobi kita semua, overthinking, nggak mulai rugi sampai nanti ada orang yang akhirnya mulai duluan, kita menyesal gitu. Terlalu banyak overthinking, ada yang nggak bisa kembali, yaitu waktu. Yes, nice. Keren banget. Thank you, Kayu. Silakan Kayu, kembali ke laptop Kayu. Oke, Kang Abe. Nah, thank you Jehan. Thank you Kang Abe. Yuk. Seru banget ngobrol sama Kang Abe. Jadi karena keterbatasan waktu juga nih adik-adik TIES, mungkin kita akan bisa next time untuk buat acara begini lagi ngobrol-ngobrol bareng Kak Jerome dan Kak Jehan. Nah, sebelum Kayu, kenapa ini TIES-nya cuma TIES di Sumatera? Kenapa TIES di Makassar, TIES Surabaya nggak ada? Wah. Nah, ayo Kak Gilang. Ini harus ditanyakan ke kantor pusat. Saya nanti kalau saya lihat di Sumatera oke, saya akan bawa ke West. Setuju. Kang Gilang, I'm fully support. Ini area 1 tuh selalu come up dengan sesuatu inovasi dan breakthrough. Ini aku pikir untuk sharing kebaikan, sharing konten-konten yang positif ini memang ini yang kita perlu. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa, kurikulum aja kayaknya oke, bagus, but not enough lah untuk yang sekarang. Kita harus bicara tentang, kalau di dunia PR ya, di pengalaman saya, itu ada 2 hal sekarang ini, yaitu adalah konteks dan konten. Ya, kita bicara konteksnya harus pas dan kontennya harus pas. Di mana audiens kalian ada, apa kanal media dan apa message-nya. Yang kedua adalah untuk agile. Itu penting banget karena jangan sampai gue belajar ekonomi untuk jadi sarjana ekonomi. Salah. Itu namanya nggak relevan. Kalau gue jadi belajar di fakultas ekonomi, tujuannya untuk jadi seorang bankers misalkan. Itu benar. Saya belajar dunia komunikasi untuk menjadi seorang PR. Itu benar. Bukan untuk menjadi sarjana ilmu komunikasi. Salah. Berarti kita sudah mulai tidak relevan. Apalagi dengan next normal sekarang, dengan COVID ini, teknologi telekomunikasi juga sudah bisa menjamah ke benar-benar ke rural, ke urban. Orang-orang kayak Jerome dan Jehan ini yang memang langka ya, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat adik-adik kita juga di tempat yang lain, Kang Gilang. Jadi mungkin ini kita bisa eskalasi dan size-nya kita tadi market size-nya kita gedein lagi. Seperti itu, Kang. Waduh, setuju. Mantap. Nah, ini juga ngeri. Betulnya kan Sumatera juga mulai dari Jambi gitu ya. Mulai dari Jambi, kita coba scale up ke Sumatera. Once ya selama ada di wilayah saya mungkin saya akan bawa ke West ya. Tapi kalau ke pusat ya Kang Abe lah gitu misalnya. Ya. Kang Abe yang dorong ya Pak Gilang. Kang Abe yang dorong lah. Kang Abe siap support Kang Abe. Siap. Pokoknya kalau aku obrolan kayak gini santai ringan gitu ya. Terus terang
lebih menginspirasi. Kalau teori, saya pikir di YouTube banyak lah. Yes. Ya. Di YouTube banyak banget kalau kita mau search gitu ya, di Google bahkan gitu ya banyak. Tapi seperti apa sih prakteknya? Apa sih experience-nya? Jangan sampai teman-teman itu mengalami kejatuhan juga gitu ya. Kita harus belajar dari kejatuhan orang, kesulitan orang gitu ya. Ya tinggal kita share kesulitannya apa, terus kita antisipasi ke depan. Saya pikir itu shortcut gitu kan. Shortcut buat teman-teman yang sekarang memulai usaha, belajar dari situ gitu ya. Shortcutnya bisa diambil, experience negatif bisa diambil untuk dapat experience positif gitu ke depan. Betul, Kang Gilang ada sebenarnya. Kalau kontennya Jerome itu kan kelihatannya sempurna ya, Kang ya. Ada sebenarnya yang sampai saat ini saya masih penasaran dan kayaknya belum dalam waktu dekat. Tahu nggak apa? Apa tuh? Siapa pacar sebetulnya Jerome gitu? Dari dulu dia selalu gagal dalam bercinta gitu. Kenapa dalam dunia percintaan selalu gagal gitu? Kenapa? Kan itu bisa bagian dari skenario sebetulnya. Bisa diangkat, bisa iya. Bukan gagal, Mas. Kan masih milih-milih, Mas. Oh, pilih-pilih ya. Bukan yang itu ya, Kak Jerome, kolaps masak bareng. Nah, itu cuma teman. Teman. Nah, mulai gali-gali terus, dikit-dikit, gali-gali. Karir dulu. Oke. Satu pertanyaan dong dari aku. Kan Jerome itu cita-citanya pengen jadi Menteri Pendidikan banget. Apa itu karena related dengan tanggal lahir 2 Mei? Kalau misalnya tanggal lahirnya bukan 2 Mei, apakah tetap menjadi Menteri Pendidikan? Nggak ada hubungannya sih sama. Nggak ada hubungan. Kan selalu. Tapi itu tadi, Mbak Ayu, Menteri Pendidikan, Ekonomi Kreatif, ya kalau presidennya Kang Abe itu. Oke deh. Ini kita sudah deket habis waktunya, Pak. Ada kata-kata closing untuk sebelum kita closing dari Pak Gilang dan Kang Abe. Nanti kita minta kata-kata motivasi dari Kak Jerome dan Kak Jaihan. Oke, ya dari saya mungkin Kang Abe, Jerome, Jaihan, Mbak Ayu, ya saya ucapkan terima kasih ya atas sharingnya gitu ya. Dan terima kasih juga ke semua audiens gitu ya atas kehadirannya. Ya please support terus gitu ya program TS ini gitu ya. Ya kita akan kembangkan lebih lebih besar lagi dan saya percaya kalau ini kuat basis base-nya juga kuat gitu ya. Makin banyak orang yang akan mendapat manfaat dari program ini gitu ya. Dan tentu saja sukses untuk Jerome, untuk Jahian gitu ya. Mudah-mudahan makin moncer gitu ya, makin banyak konten kreatif dan positif yang menginspirasi banyak fansnya gitu ya dalam hal ini. Ya, sukses lah mudah-mudahan begitu sih. Ya Mbak Ayu sama-sama kita bangun TS lah biar. Ya, siap Pak Gilang. Kang Abe nih. Oke, buat TS juga. Hari ini tadi saya ulangi bahwa kita harus bersyukur banyak orang yang lagi memilih hari Minggunya itu bersama yang terkasih dengan pacaran, nonton kemana gitu ya. Tetapi kalian lebih memilih di sini. Ini udah awesome banget buat kita dan juga khusus buat Jahian dan Jerome juga thank you. Bukan hanya kalian memberikan inspirasi buat fanbase ya, buat audience, tapi juga mudah-mudahan yang paling penting adalah aku pengen lihat kalian bisa meng-create Jerome Jahian yang lain. Itu PR utamanya adalah di sana karena orang content creator itu banyak banget ya. Content creator yang lucu, yang kadang-kadang ngeprank segala macam banyak. Tetapi nggak banyak yang mereka bisa dan ingin share. Dan kalian adalah salah dua dari content creator yang bekerja dengan hati. Keep it up, bro. Keep it up. Stay safe, stay awesome ya. Kita tunggu kolaborasinya. Siap. Thank you Kang Abe. Nah, buat Kak Jerome dan Kak Jehan nih untuk teman-teman TS, mungkin bisa memberikan kata-kata motivasi sebelum kita closing. Ya, aku dulu ya biar Jerome yang closing. Tadi aku sebenarnya kata-katanya udah persis banget sama Kang Abe. Jadi aku selalu bilang kalau di webinar itu adalah sekarang itu kita ada di era adaptif ya kan. Kita itu dituntut untuk jadi figur, jadi orang yang adaptif di zaman-zaman yang berubah terus, di kondisi-kondisi yang baru.
Nah, kalau misalnya kalian udah ada dalam event ini udah a good sign gitu. Ini udah first step yang ya baby step lah. Baby step still keep us forward kan. Walaupun langkah-langkah kecil itu tapi tetap bawa kita maju ke depan. Jadi kalau kalian udah ada kayak insting atau udah ada niat untuk menjadi seseorang yang beradaptasi terhadap perubahan, maka keep it up gitu. Dengan ikut acara ini udah first step, maka kita akan tunggu step-step berikutnya dari kalian. Jadi be adaptif. Semangat teman-teman semua. Cool. Keren. Nice. Silakan, Jer. Kalau aku sih yang tadi sih ya, mungkin quotes-nya satu kali lagi aku ulangin ya. Bahaya terbesar dari banyak manusia adalah bukan gini, ulang. Bahaya terbesar dari banyak manusia bukan karena mereka bermimpi terlalu tinggi dan mereka gagal, tapi karena mereka bermimpi terlalu rendah dan mereka berhasil. Itu kena banget buat aku juga. Sampai sekarang aku ini banget. Jadi bermimpi tinggi nggak masalah, tapi gini, jangan cuma bermimpi tinggi loh ya. Bermimpi tinggi, tapi kita nggak melakukan apa-apa, ya itu namanya halu gitu. Halusinasi, ya kan? Mimpi kalau kita nggak kejar, selama jadi mimpi doang gitu. Iya. Kalau kita udah set mimpi, buat plannya gitu, untuk mencapai mimpi itu gimana caranya gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Karena tiba-tiba bangun gitu ya. Ternyata itu mimpi. Jadi bermimpilah yang tinggi dan fokus dalam mencapainya. Motivasi yang kuat itu dari diri sendiri, jadi andalkanlah dirimu untuk bisa mencapai tujuan hidupmu. Cobalah keluar dari comfort zone. Dari situ kita akan belajar banyak hal dan belajar mengontrol kepercayaan diri. Ya, lebih kurang seperti itu ya tadi kata-kata dari Jerome ya. Luar biasa. Oke deh, terima kasih. Dan mulai hari ini. Ya. Bayu, ini closingnya harus pakai closingnya Jerome dong, yang mantap Bu. Boleh. Nah, kita minta Jerome nih closing untuk hari ini sebelum kita kembalikan ke MC. Oke, aku juga mau rekam ya. Aku mau rekam ya. Boleh. Jadi direkam nih, asik gua masuk. Asik. Apa dia ngomong apa nih? Ini aja. Kalau nggak TS 2000. TS dulu dong. TS 2000. TS gitu ya. TS jamatannya gitu. Jamatannya matabu jiwa, oke? Ya. Jamatannya, ya. TS jamatannya matabu jiwa. Terima kasih Kak Jerome, Kak Jehian, Pak Gilang, Kang Abe. Thank you. Kita kasih kesempatan dulu buat adik-adik mahasiswa, kali aja mau meng-capture Kak Jerome dan Kak Jehan. Kita tampilkan dulu di frame mereka berdua. Dan setelah itu acara akan saya kembalikan ke MC Kakak Alif. Ya, buat teman-teman TS, kali aja ada mau capture Kak Jerome sama Kak Jehan, ya mungkin bisa mandang kamera dulu sebentar. Jer, ada depan dulu, Jer. Ada depan tag aku, Jer. Iya, oke. Teman-teman adik-adik TS. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan by the way, untuk tadi para penanya akan dapat hadiah link aja dari Telkomsel ya, masing-masing sebesar Rp200.000 dan akan dihubungi oleh panitia. Dan acara saya kembalikan ke MC kita, Kakak Alif. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Ayu, Kak Jerome, Kak Jehian, Kang Abe, Pak Gilang, dan Kang Alif. Menarik sekali. Ini kayaknya kurang acaranya. Perlu dibikin sesi lanjutan nih. Teman-teman juga di sini banyak pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin nanti bisa kita bikin sesi yang lebih panjang lagi dengan para pembicara yang lebih menarik juga, dan Jehian dan juga Jerome juga. TS zaman tapu jiwa. Oke. Kak Jerome, Kak Jehan, Pak Gilang, Kang Abe, dan Bang Ale, izin kita foto bersama dulu semuanya. Pastinya kakak-kakak semuanya, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, dan pelajar pengen foto bersama, bisa diposting di medsos. Boleh kita galeri view? Ini boleh teman-teman semuanya dibantu. Kameranya yang mati boleh dong, kita nyalain dulu biar kelihatan ini. Oke, wah sudah terlihat ini. Baik, teman-teman panitia boleh dibantu di capture ya. Siap.
Oke, kita posenya pose sarange. Kalau bahasa Jepangnya aishiteru ya, benar nggak nih? Takut salah. Oke. Atau gini, hati. Iya, boleh bebas. Teman-teman panitia, karena ini banyak page-nya, boleh tahan dulu. Tiap 1, 2, 3. Oke, tahan semuanya. 1, 2, 3, tahan. Page selanjutnya. Oke, tahan semuanya. 1, 2, 3. Oke, ini karena page-nya 14, ditahan sebentar lagi. What? Baik. Oke, siap. Thank you semuanya. Udah ya, sudah tercapture semuanya. Baik, nah kita sudah tiba di penghujung acara. Dan sekali lagi saya ucapkan benar-benar banyak terima kasih. Bang Jehan, Kak Jerome, terima kasih banyak. Jangan bosan ya. Boleh nanti kita hadir di acara-acara selanjutnya. Dan saya Alif, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di lain waktu. Semangat pagi! Thank you semuanya, semangat semua. Ayo, thank you. Thank you, Kak Jerome. Thank you.